kepada Ustadz Sam Trans TV Islam itu Indah, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Cek, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Salawat. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Orang yang paling seke adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan dan disampaikan lalu tidak bersolawat padanya. Jadi sebanyak apapun sedekah tapi malas ki solawat, termasuk ki orang yang paling seke, orang yang paling pelit. Ketika disebutkan dimention nama Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan lalu dia tidak bersolawat ke atasnya, maka mesti kita bersolawat senantiasa, solawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maka pelajaran pertama yang kita bisa petik malam hari ini untuk seluruh jamaah yang hadir, bahwasanya jangan menjadi kategori orang yang paling pelit disebabkan karena malas bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Ada yang bingung nih, bagaimana itu solawat ini? Ada Allahumma sholli, ada sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu benar solawat? Tuh, berapa tahun mungkin jadi Islam? Kita tidak tahu yang mana itu solawatnya. Solawat tersingkat sallallahu ala Muhammad. Solawat singkat itu. Solawat Jibril biasa orang bilang ya. Sallallahu ala sallallahu ala sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril, ada juga bilang salawat Nabi Khidir. Itu sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kalau mau kau ini salawatin aja. Salawatin aja. Bagaimana cara salawatnya? Wah, itu yang singkat aja itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Berapa kali salawat sampai dikabulkan keinginanmu? Karena ada orang bertanya, Ustaz berapa kali dibaca? Sebanyak-banyaknya sampai Allah kabulkan. Salawatin sampai Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, semua doa diijabah kecuali bagi mereka yang terburu-buru. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang mana itu yang terburu-buru? Yang terburu-buru itu yang mengatakan, sudah mak kemarin berdoa, 1 tahun mak berdoa tapi tidak nak kabulkan ya Allah. Itu orang terburu-buru namanya. Orang terburu-buru. Urusan kita berdoa, meminta pengabulan urusannya Allah. Kalau mau tenang hidup tak, jangki urus yang bukan urusan tak. Urusannya Allah nurus, bagaimana ndak pusing kok. Urusannya Allah, pengabulan itu urusannya Allah. Kapan dikabulkan, bagaimana cara dikabulkannya, dalam bentuk apa Allah mengabulkannya, urusannya Allah, itu bukan urusan kita. Ada orang, ya Allah kapan dikabulkan doaku, kodong kapan dikabulkan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya berdoa, pengabulannya urusan Allah. Sama dengan ikhtiar, urusan kita ikhtiar, urusan hasil urusan Allah. Tidak usah pusingi hasilnya. Pusingi saja ikhtiarnya, maksimalkan ikhtiarnya, maksimalkan tawakalnya. Urusan hasil bukan urusan kita lagi, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang hidup kita, tenang hidup. Pelajaran kita hari ini, perbanyak solawat, karena banyak tuh orang tidak tahu yang mana solawat yang mana yang bukan. Apalagi banyak Tommy orang upload di YouTube solawat terviral 2023. Sambaran Nabila lagu solawat padahal bukan solawat, lagu Arab biasa. Tadi itu solawat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril. Atau salawat Nabi Khidir. Ya, sama. Ada juga bentuknya biasa lagu salawat itu. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub tuh, tibbil qulub yang mana sholawat dijadikan lagu, sholawat dijadikan syair. Itu sholawatan namanya. Ada juga sholawat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Itu sholawatan yang dijadikan lagu, dijadikan syair. Itu sholawatan. Banyak bentuknya sholawat. Yang paling masyhur, yang paling kuat dalilnya itu sholawat yang kita baca dalam tahiyat. Sholawat apa itu? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau tahiyat awal dibaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Makruh kalau terlalu panjang sholawatnya di tahiyat awal. Boleh, tapi makruh. Tapi kalau tahiyat akhir mesti lengkap sampai Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi subhanallah itu adalah bentuk-bentuk daripada sholawat. Tidak semua yang Arab-Arab sholawat. Ada juga lagu Islami, tapi bukan sholawat, Islami aja. Mana contohnya? Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyrah sadri Quran. Bukan sholawatan itu, bukan sholawatan. Itu lagu Islami. Mana lagi? Ilahi las tulil firdausi ahla. Bukan sholawat itu. Itu namanya syair iktiraf, syair-syair aja itu. Syair-syair Islami. Sama kalau pakai bahasa Indonesia. Meski ku rapuh dalam langkah. Sama Ji. Bentuknya. Sama Ji. Cuma pakai bahasa Arab gitu tadi. Tak sempurna mencintaimu. Ya kan? Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Jama ki GR untuk Allah itu. Sama Ji, syair-syair pujian untuk Allah, syair-syair doa. Ilahana, ya ilahana. Ya tuh. Yassir lana umurana. Bukan sholawatan itu doa. Dijadikan syair. Judulnya syair Islami. Jadi tidak semua itu yang judulnya di YouTube sholawat viral. Bukan sholawat itu biasanya syair Islami saja. Bukan. Termasuk yang dinyanyikan sama Sabian tidak semuanya lagu Islami. Ada sholawatan, ada lagu Islami, ada lagu Arab bukan Islami. Tapi boleh dinyanyikan. Bagus artinya. Mana contohnya? Ummi thumma ummil haddi akhir yum fa umri hubbi mil awil hayati hammu hammi illi kattar khir hadab khirha fi dammi wa aish bi. Ustaz, bukankah sholawatan itu? Bukankah lagu Islami itu? Bukan, itu lagu umum. Bagus artinya. Kenapa bukan lagu Islami? Kan ummi. Emang orang Islam doang yang punya ummi? Emang lahir dari mana saudara-saudara kita yang non muslim? Ada juga aja umminya, ya kan? Berarti lagu ummi itu lagu umum, bukan lagu Islami. Ya. Emang kalau orang non muslim Arab ndak panggil ummi juga sih. Panggil ummi juga ya. Jadi bukan lagu sholawatan, bukan lagu Islami, lagu umum tapi masih bagus artinya, masih boleh dinyanyikan. Yang parah itu banyak orang upload di TikTok, pengajian upload, pertemuan pengajian Akbar BNI upload di TikTok. Nah pasangnya di belakang backsoundnya ternyata bukan lagu Islami, lagu dugem. Tapi pakai bahasa Arab. Banyak itu. Ya tab wadalla. Ditahu gitu Bu? Ditahu Bu apa artinya tap itu? Hah? Tahu nggak artinya tap tuh? Ya tap itu kalau ibu masuk kamar mandi tap bedak. Tap itu tap. Kalau pakai bedak gitu tap. Itu. Ya tap. Ada juga itu biasa kadang-kadang upload. Wih, belakangnya Ka'bah gambarnya, tapi salah lagu. Kenapa? Ka'bah belakangnya baru lagunya. Enta mush kifaya alaik igrahna na. Lagunya Nancy Ajaram. Tahu nggak tentang apa itu enta
Itu tentang perempuan yang diambil suaminya sama pelakor. Ya lalu sembarang pakai lagu Arab. Ya banyak itu orang pengajian yang penting Arab-Arab belakangnya. Yang penting nada-nada Arab, ada Habibi-Habibinya. Habibi itu kan kasihku, kasihku, belum tentu kasih yang dimaksud adalah Allah. Bisa jadi kekasih haramnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Sholawat itu yang ada kata Allahumma sholli atau sallallahu, ya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga lagu Indonesia Islami. Ah, mending yang itu kita pakai. Mending gitu. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Jawab kina. Bilang ki Nabiullah Muhammad. Ya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم gitu. Jadi penting bahasa Indonesia tapi kita mengerti artinya ya. Bila waktu telah memanggil teman sejati hanyalah sepi. Aduh, amal dulu ya baru sepi. Nah, nonton Indosiar. Sin- Sinetron azab. Daripada lagu Arab tapi tidak ingat mati, lebih baik lagu Indonesia tapi langsung diingat. Wah, ada bahaya ini lagu. Kalau ku dengerin lagu langsung ku bayangkan jenazah masuk molen. Ada jenazah masuk mesin molen karena korupsi uang masjid. Jenazah masuk ini karena ini, jenazah masuk ini ya kan? Ya, tapi tidak ada yang begitu. Insya Allah. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Waktu masanya Nabi Musa pernah musim kemarau panjang. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, wahai kalimullah. Orang yang bisa bicara sama Allah. Tolong bicara sama Allah. Sampaikan kepada Allah. Kami ini sudah kekeringan. Banyak makhluk Allah yang kekeringan. Mati kekeringan. Baca klik ini. Tolong sampaikan sama Allah. Nabi Musa minta sama Allah. Ya Allah turunkan hujan. Kata Allah. Bagaimana saya mau turunkan hujan di kampungmu itu wahai Musa. Kumpulkan dulu semua kaummu lalu keluarkan satu orang yang mana orang tersebut sudah 40 tahun berdosa tidak tobat-tobat. Gara-gara orang itu tidak turun-turun hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa diumumkan, "Wahai engkau yang sudah 40 tahun tidak bertobat kepada Allah, 40 tahun berdosa tidak mau tobat, gara-gara kau ini tidak turun hujan, keluar kau dari barisan sekarang." Digituin sama Nabi Musa. Baru diumumkan langsung hujan deras. Langsung hujan deras. Nabi Musa lapor sama Allah, "Ya Allah, belum ada yang keluar nih dari barisan. Kenapa udah turun hujan?" Apa jawaban Allah? Waktu dia berdosa saja saya tutupi aibnya. Hari ini dia sudah tobat, apalagi dia sudah tobat. Waktu dia berdosa saja tidak pernah kutampakkan aibnya, apalagi ketika dia sudah bertaubat. Maka kalau ada itu film-film jenazah masuk mesin molen, salahnya pengantarnya itu. Jenazah tertimpa gas 3 kilogram, ada saja. Subhanallah. Ya tapi bagus juga lah ya untuk nakut-nakutin. Tapi Islam itu tidak begitu. Islam itu ya siru. Islam itu memudahkan. Tapi ini saya biasanya habis mengaji ada sambutan-sambutan. Jadi ku tahu yang hadir ada kepala cabang kah, ada siapakah, ada kepala ini kah, wakil kepala kah, atau siapakah. Ini saya tidak tahu siapa saja yang hadir. Jadi yang saya muliakan yang hadir kepala kepala semua kepala pimpinan wilayah ya pimpinan wilayah kemudian ada wakil pimpinan wilayah ini mami tembok aku baca ada pimpinan wilayah ada apa itu di situ nomor 2 wakil pimpinan wilayah 3 wakil pimpinan wilayah 2 wakil pimpinan wilayah 1 serta yang dibawa-bawanya semuanya
Insya Allah yang hadir dan seluruh yang hadir di Zoom. Mudah-mudahan bagus jaringannya. Tapi ini, ku tahu aja bilang hadir Ki karena di absen. Mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Yang penting ada berkahnya kita dapat semua insya Allah. Tabe. Saya berdiri di sini bukan lebih pintar, bukan lebih ahli, bukan. Saya diundang jauh-jauh dari Jakarta, saya ditugaskan, dikasih mandat untuk menjadi mutakallim. Apa itu mutakallim? Pembicara. Kita semua yang hadir baik di sini ataupun secara daring maupun luring, luring ya bahasanya. Luring maupun daring yang hadir secara nyata ataupun secara online. Mana kagoib, tadi aku. Baik secara fisik ataupun metafisik. Semua yang saya hormati, yang saya muliakan, kita semua hadir niat tak mau jadi mustamiin, pendengar. Jadi bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih alim, cuma bagi-bagi tugas aja. Saya mutakallim, pembicara, yang di sana adalah mustamiin, yaitu pendengar. Yang kita balik tugas tadi, yang kita, yang saya bicara tongki di belakang, tak balik ki. Rugi kita undang nggak jauh-jauh. Jadi subhanallah seluruh yang hadir temanku, guruku Ustadz Muhammad Hidayat, Qori Nasional. Saya sama pesantren sama beliau. Jadi sama-sama Kak menghafal di Masjid Raya sini. Dulu kalau subuh-subuh kami lagi libur lari-lari ke sini di Karebosi. Saya sama beliau ini subhanallah pergi di MTC. Pergi di MTC cari HP. Nah, baru 2 hari HP tak nambil Miustaska. Ya tidak boleh main HP kalau masih menghafal, masih santri. Saya sama-sama beliau ini, Masya Allah. Beliau memang juara nasional, ya mewakili Sulawesi Selatan terbaik se-Indonesia, Kori. Baik remaja ataupun dewasa. Kalau saya tidak kuat suaraku Kori, jadi lari Kak pergi ceramah. Mudah-mudahan yang hadir walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, semoga Allah sudah catatkan namanya sebagai orang yang masuk surga. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatan tak, mudah-mudahan Allah sudah catatkan sebagai kita yang akan mendapatkan syafaat nanti. Karena kalau jalan-jalan ke Madinah, masuk ke Raudhah, itu ada ketika kita ziarah Nabi, ada pelangnya situ kaligrafinya Raudhah, pintu masuknya Raudhah itu ada hadisnya Nabi SAW di situ. Apa kata beliau? Kata beliau, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Selama dia mau kembali kepadaku. Selama dia mau kembali kepada Allah. Jadi bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, bukan orang yang paling soleh yang akan mendapatkan syafaat. Bukan hanya mereka saja. Tapi ahlil kabair, orang pendosa saja akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW. Nah kita malam hari ini berkumpul sebagai bentuk cinta kepada baginda Nabi SAW. Yang pertama saya mengucap syukur Alhamdulillah. Yang kedua saya berterima kasih. Karena kata Nabi SAW, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia berarti tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Gaji tak dari Allah atau dari atasan? Dari atasan. Itu Allah yang kasih tapi melalui atasan. Pasti rezeki itu mesti melalui tangan orang lain. Memang dari Allah itu. Tapi ada tangan-tangan orang lain yang berjasa. Sama ilmu. Ilmu dari mana? Dari Allah. Tapi dari siapa? Dari guru. Makanya Allah ngajarin, Nabi yang ngajarin, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang bulan jatah bulanan dari mana? Ya ini mah pekerja semua, gaji sendiri ya. Tapi kenapa itu Bu Di? Biar bagaimana pasti banyak gaji tak lebih enak dimakan uang suami daripada uang sendiri. Istriku banyak endorse nah, tapi saya toh pernah suruh isikan gopenya. Tidak mau sekali nah isi gopenya sendiri. Saya bilang banyak itu endorse nu, banyak nuan nu. Kenapa enggak mau kok isi sendiri gopenya? Beda rasanya katanya kalau beli pakai uang suami. Subhanallah. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih kepada manusia karena itu bentuk syukur kepada Allah. Termasuk malam hari ini. Terima kasih kepada panitia. Kenapa terima kasih pada panitia? Gara-gara panitia kita bisa mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi SAW. Sampai hari kiamat nanti berterima kasih kepada panitia pengajian. Terima kasih. Kenapa? Gara-gara kau dulu pengajian bikin kok pengajian malam Jumat. Akhirnya saya duduk di situ. Nggak jadi mak pergi karaoke.
Karaoke pikiranku karena lewat Nusantara kata tadi. Astagfirullah masih ada semua ini. Lewat situ tadi mobil kayak jadi masuk di otakku ya Allah. Jadi ketika kita akan berterima kasih sampai hari kiamat loh. Kita akan berterima kasih kepada panitia-panitia pengajian, panitia maulid, panitia ini terima kasih. Gara-gara mereka bikin acara, kita jadi dengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ini saya cari-cari tadi temanya apa ini temanya ini. Yang penting maulid lah ya. Semoga ini belum piku sapa yang di Zoom. Semoga yang ada di online ini juga insya Allah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alam. Jamaah, belum Pak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita ambil sholawat ki. Ya, sholawat ki. Ada lagu-lagu sholawat, ada lagu-lagu Islami, ada lagu Arab umum, ada lagu Arab tidak bagus dinyanyikan karena tidak bagus artinya, ada lagu Indonesia bagus artinya lebih baik itu. Ada juga lagu Indonesia nada-nada Arab. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Ya salam. Itu kan nada-nada Arab itu, nada-nada mengaji. Ustaz deh. Lagu Bayati itu ya, Ustaz. Nah. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Ah. Ya salam. Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam kandang. Anda mana? Anda mana Tuhan senangi? Yang putih. Yang putih. Tinggal di Sudiang. Nada-nada Arab. Nada-nada Arab. Ya, semuanya bagus kalau semuanya dipakai berzikir kepada Allah, kecuali yang tidak bagus artinya karena bisa jadi doa dia, bisa jadi doa. Kata Ustaz Maulana, lihat itu. Siapa? Orang itu tergantung lagunya itu. Ada lagunya alamat palsu. Oh, sampai sekarang nyasar suaminya ndak pulang-pulang. Lupai bagaimana itu cara manusia Maulana. Pokoknya begitulah. Lagu itu adalah doa, termasuk daripada doa. Sering dinyanyikan jadi doa itu. Ya. Bicara tentang acara Maulid Nabi Muhammad. Ah, kira-kira ini. Habis ini kan pasti banyak selfie. Banyak foto. Baru tulis di statusnya. Pengajian Maulid Nabi. Tiba-tiba ada komen. Maulid ki. Bid'ah itu. Hai, bagaimana jawabnya itu? Oh. Bagaimana kira-kira kita jawab kalau misalnya ada teman-teman ini ternyata nah bilang, saya tidak bisakah saya hadir di acara bid'ah, tidak pernah melakukan Nabi. Tidak pernah memang acara Maulid dilakukan Nabi. Tidak pernah juga di acara sahabat. Sahabat juga tidak pernah bikin acara Maulid. Pernahkah kita dengar acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketua panitia Umar bin Khattab? Adakah? Acara peringatan Maulid, ketua panitia Ali bin Abi Thalib, adakah begitu? Tidak ada Nabi bilang. Jadi acara Maulid itu acara bid'ah. Oh, bagaimana cara tak jawab ki? Jangki jawab ki dengan jawaban tak. Orang yang ngaji itu menjawab dengan jawaban ulama. Jawaban dari ulama. Karena dalil itu bukan hanya Quran. Dalil itu bukan hanya as-sunnah. Dalil itu juga ada ijma ulama. Ada juga daripada kesepakatan ulama. Ada juga kias. Mau kasih contoh. Kalau misalnya kita bilang syahadat termasuk rukun Islam. Syahadat. Adakah syahadat dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada bentuk syahadat dalam Al-Quran. Cari mana? Oh, ternyata ada di hadis. Berarti dalilnya dari hadis. Oke, hadis ada di hadis. Ada enggak yang tidak ada di hadis, tidak ada di Quran? Ada. Mana? Zakat fitrah. Zakat fitrahnya orang di hadis itu pakai kurma dan pakai gandum. Kita di sini zakat fitrah tak pakai apa? Ada tidak hadisnya? Tidak ada. Man rasa gitu nak disapa di hadis
Man rasa ki kalau kita mau cari di Quran, Ustaz, mana ayatnya? Zakat fitrah pakai beras. Dek, gak. Tidak ada. Mana hadisnya zakat fitrah? Tidak ada. Dari mana itu? Dari kias. Kias perumpamaan. Ulama kita mengumpamakan daripada gandum karena itu makanan pokoknya orang sana. Kalau kita pakai beras karena itu makanan pokok kita. Ada juga ijma. Ijma kesepakatan ulama. Mana salah satunya? Oh boleh pakai uang zakat fitrahnya. Itu kesepakatan ulama. Walaupun ada yang tidak sependapat sebahagian kecilnya. Jadi dalil itu tidak selalu bilang mana ayatnya, mana ayatnya. Nupan rasa ki. Mana ayatnya tidak dapat ki ayatnya. Mana hadisnya? Tidak didapati hadisnya. Oh ternyata dalilnya pendapat ulama. Termasuk kalau ada teman tak bilang acara peringatan maulid, acara peringatan yang bid'ah. Acara peringatan yang bid'ah. Bagaimana jawabnya? Langsung jawab pakai pendapat ulama. Langsung kita bilang, kalau saya Wain, kenapa hadir Kak? Karena pernah ada ku baca tentang Imam As-Suyuti. Nah, Imam siapa? Siapa Imam As-Suyuti? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti? Pengarang kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain pengarangnya. Oh berarti ahli Quran. Manessa. Kitab tafsir dia karang. Berarti ahli tafsir, ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ulama besar Imam As-Suyuti. Apa nah bilang Imam As-Suyuti tentang acara maulid? Acara maulid itu acara yang bagus selama mengandung 4 hal. Acara peringatan maulid itu acara yang bagus selama ada empat hal di dalamnya. Karena ada tong orang salah-salah acara maulidnya. Saya pernah diundang. Tabe ini. Saya pernah diundang. Mungkin ada di sini dari cabang dari Lombok ya. Oh enggak ada. Ya enggak apa-apa gitu Pak digibahi. Saya 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu diundang di daerah Mataram di Lombok. Saya diundang ke sana, dia bilang Ustadz terima kasih banyak hadir di sini. Ini adalah salah satu yang paling besar yang kita adakan untuk mengalahkan acara maulid yang lain. Kenapa? Kenapa, Pi? Apa dibilang mengalahkan acara maulid yang lain? Ini kita Ustadz lagi bikin acara tandingan dengan tablik akbar. Maksudnya bagaimana? Ustadz ada orang di sini. Kalau maulid ki salah satu rangkaian maulidnya adalah mereka arak-arakan patung. Lalu mereka putar musik DJ. Lalu mereka mabuk-mabukan. Baru judulnya rangkaian acara maulid. Subhanallah. Saya tidak percaya mana ada begitu. Ternyata sejarahnya dulu kalau mau acara maulid di daerah situ diaraki orang dari rumahnya, naiki di atas tandu, naiki itu orang kaya ya di atas situ diaraki sampai di mana? Sampai depan masjid. Di depan masjid mereka buang emasnya, buang kalungnya, buang hartanya untuk acara maulid Nabi SAW. Semakin ke sini semakin melebur ke itu adatkah itu anak muda ya ternyata yang mengarak bukan yang sembahyang yang mengarak kan ya tuh yang suka angka-angka itu bukan yang sembahyang. Dia bilang, deh, capek-capek kita rasa angka-angka minum 1 gelas dulu deh. 1 gelas supaya enggak capek-capek ini. Capek mengangkat ini. Nah, 1 gelas lama-lama menjadi ada gitu. Orang yang mengangkat itu minum semua, mabuk semua. Enggak semangat kalau enggak ada musik, masa sholawatan baru minum. Ganti itu pakai DJ. Diganti jadi musik DJ, tapi judulnya masih acara maulid. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu sampai sekarang masih ada di sana. Jadi naundang ke itu kodong bikin tablik akbar untuk dia tarik itu jamaahnya di malam yang sama saya tablik akbar di sana di kampung sebelah sedang begituan. Subhanallah. Kenapa? Pantesan dulu Hashim Asy'ari, Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU pernah melarang maulid. Karena pernah memang ada perayaan maulid tapi salah langkai. Salah acara maulidnya. Isinya memang penuh bid'ah memang. Bukan lagi bid'ah, haram memang isinya. Kalau seperti tadi memang haram sudah. Kenapa? Ada minum-minumnya, ada joget-jogetnya, ada musik DJ-nya. Kalau kita mentok-mentok rebutan telur. Cuma kalau kita tidak pelajari tentang apa itu acara maulid, menurut ulama kita bakal hilang itu esensinya peringatan maulid. Kenapa? Karena kalau dibilangi sama temannya acara bid'ah itu apa jawabannya? Elo-elo nu terserah kau. Yang penting saya mau hadir, saya cinta Nabi. Dia merasa dirinya sudah cinta Nabi dengan hadir seperti itu. Padahal belum tentu yang bilang bid'ah acara maulid tidak cinta Nabi. Bisa jadi dia lebih cinta Nabi daripada yang hadir maulid.
Bisa jadi juga yang hadir malah lebih cinta Nabi. Kita tidak tahu, tidak bisa mengukur. Kita semua punya cinta dalam hati kepada Nabi SAW, tapi beda-beda kadar cintanya. Semua yang Muslim, semua yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti punya cinta kepada Nabi SAW. Lihat itu orang-orang tidak sembahyang. Banyak tahun itu orang sembahyang. Tidak sembahyang memang, tapi kalau Nabi kunuhina, nakke dong. Tuh, siapa itu kemarin pembakaran Quran? Di luang itu maju, padahal tidak pernah pergi masjid itu. Tidak tahu taunya mengaji. Tapi kalau lihat berita, kurang ngajar ini bakar Quran. Marah itu ada cintanya, walaupun hanya setitik. Gitu kan? Cinta kepada Nabi. Nah itu yang kita mau arahkan. Cinta kepada Nabi, bikin acara maulid. Mesti acara maulidnya acara yang memang sudah disepakati sama ulama. Salah satunya menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa itu acara maulid? Mesti ada apa di dalam acara maulid itu? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, mesti ada 4. Berapa ini? Karena 1 2 jam, 1 kali 4 8 jam. Ada 4 isinya acara maulid kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, biar acara maulid itu dibilang acara maulid yang benar dan baik. Apa isinya? 1, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia. Yang mana itu disebut berkumpul? Dalam bahasa Arab kalau 3 itu sudah banyak. Kalau 3 itu sudah berkumpul namanya. Jadi kalau ada kue kotak sebentar dibagi, kalau 3 kuenya banyak itu. Jadi kalau 2 jisina kue kotak anu revisi tambah 1. Kalau bahasa Arab kalau sudah 2 sudah jamak kan. Tapi kalau bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arab mesti 3 baru disebut jamak. Mesti disebut 3 orang. Jadi sudah 3 orang lebih, maka dia sudah dimasuk berkumpul. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Acara maulid mesti ada ijtima'un nas, berkumpul. Kenapa berkumpul? Karena berjamaah tentu saja banyak pahalanya dibandingkan sendirian. Sholat berjamaah itu jauh lebih gampang diterima sama Allah dibandingkan sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, periksa imamna. Nah, bilang malaikat, tidak khusyuk imamnya. Kenapa? Ada pinjol nah. Allah sih mang. Kebetulan saya tadi imam, jadi aman ji. Kata Allah, ya kalau begitu malaikat periksa makmumnya. Ada enggak makmumnya khusyuk enggak? Enggak khusyuk ya Allah. Kata Allah, salah satu aja. Kalau ada 1 terima semua nih. Diperiksa sama malaikat. Tidak ada satupun. Kenapa? Wah, imannya pinjol yang makmumnya judi online. 1 pinjaman online, 1 judi online. Subhanallah. Akhirnya ditanya, kalau begitu periksa softnya. Makanya itu penting kan kita luruskan, rapatkan saf. Biasa tuh kayak gelek-gelek. Kalau ada orang nakes tempel-tempel kayak gini. Padahal harusnya terbiasa kita nempel itu biar kita merapatkan saf, diluruskan saf itu. Karena itu diperiksa sama malaikat. Suruh Allah periksa daripada barisannya safnya itu. Kata Allah kalau sudah lurus, sudah rapat, terima aja sholatnya semuanya. Namun kata malaikat tidak bagus tom barisannya ya Allah. Gelek-gelek kalau ditempel di kaki. Kata Allah kalau begitu terima saja karena sudah berjamaah. Itu bagusnya berjamaah. Berjamaah itu berkumpul manusia dalam kebaikan itu ada dalilnya. Berarti kalau acara maulid dan berkumpul dalam kebaikan ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Kepentingnya ataupun disebut keutamaannya orang berjamaah. Bukankah dalam Al-Quran ada dalil tentang berjamaah? Apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Berkumpul tuh saling tolong menolong. Apalagi wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tawasau, saling berwasiat, berkumpul berjamaah, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan dan kesabaran, maka itu ada dalilnya berkumpul dalam kebaikan. Saking pentingnya berjamaah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab duduk di kebunnya. Ketika duduk Sayyidina Umar bin Khattab di kebunnya, di kebun kurmanya, ada hinggap seekor burung dengan nyanyiannya, dengan kicauannya. Jamaah.
Ketika hinggap burung tersebut di kebun kurmanya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar memandang dan mendengarkan kicauan burung ini dengan mengatakan, ya Allah, ini burungnya sedang berzikir, ya Allah, indah sekali zikirnya. Ketika dia asik mendengarkan suara burung tersebut, ternyata Bilal sedang adzan. Tidak bisa itu dengar dua. Susah orang mendengarkan dua. Mesti satu fokus, satu tidak fokus. Sama sekarang. Kalau fokus sama ceramahku, tidak dipaduli teman tak yang ngobrol di sebelah tak. Tapi kalau fokus sama ngobrol dengan teman tak di sebelah tak, tidak didengar apa yang ku bilang. Ya kan? Biasa, sahabat Nabi juga begitu. Waktu Nabi umumkan, siapa yang mau ambil ilmu ini? Ada yang cepat, saya. Ada tuh, apa kata itu Nabi bilang? Apa? Apa kata dia itu? Adanya. Karena kita tidak bisa dengarkan dua itu. Makanya ada mustami'in, ada sami. Ada pendengar sejati, ada pendengar biasa. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab dia dengarkan kicauan burung yang sedang berzikir. Ternyata sudah azan di masjid. Langsung sadar, astagfirullah. Azan duhur ini. Lari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke masjid untuk ngejar sholat berjamaah. Ternyata pas nyampe masjid, selesai imam takbiratul ihram. Bukan selesai sholat. Selesai takbiratul ihram. Lari Umar, nada apa rakaat pertama. Tidak masbuk. Karena masbuk itu hitungannya ruku. Jadi kalau masih didapat rukunya imam tidak masbuk. Tapi pas sholat, Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah ruku na naiki imam sami Allah berarti tidak dapat satu rakaat. Mesti ditambah itu satu rakaat. Pas ruku Allahu Akbar imam naik sami Allah bersamaan begini ya tidak ketemui maka itu mesti dia masbuk satu rakaat gitu. Umar bin Khattab enggak terlambat takbiratul ihramnya imam gara-gara dengar kicauan burung di kebunnya. Selesai sholat apa Nabi bilang Umar? Gara-gara itu tadi burung singgah di kebun kurmaku, saya terlambat takbir pertamanya imam. Maka dari itu saya wakafkan seluruh kebun kurmaku itu. Oh Allah, gara-gara terlambat takbiratul ihramnya imam. Itu tadi yang mas buka wakaf kami HP tak gara-gara HP itu. Mau kami sembahyang masih nabuka statusnya. Ih sudah mi foto sama Ustaz Sam. Ya. Di mana gini tadi foto gara-gara status Mas Buki. Baru pertanyaannya, Ustadz bagaimana kiat-kiat menggapai sholat yang khusyuk? HPNU anu HPNU. Saja ki. Jamaah. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Jalaluddin Suyuti, acara maulid itu bagus karena isinya yang pertama berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Ini berkumpul ki saling mengingatkan ki. Kalau lagi berkumpul ki tidak mungkin tiba-tiba ada di situ berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat karena kumpul-kumpul ki. Malu-malu memang ki berbuat dosa, berbuat maksiat karena kumpul-kumpul ki. Subhanallah. Mau ki saja pergi kencing, nah takut-takut ki dirasa. Nah bukan jadi dosa, bukan jadi maksiat. Kalau kumpul ke dalam kebaikan, mau ki saja permisi pergi kencing, mau pergi merokok satu batang dulu, nanda enak dirasa. Tuh. Nggak enak dirasa. Kenapa? Sedang berkumpul ke dalam kebaikan. Subhanallah. Berarti kalau ada dalam acara maulid itu berkumpul dalam kebaikan, sudah baik itu. Nah, sisa 3 lagi isinya acara maulid. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti isinya acara maulid mesti ada apa? Qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Mesti ada baca Quran di dalamnya. Makanya tadi ada qori nasional kita, baca Quran. Kita tugasnya mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepadamu, maka diamlah, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi wajib ki dengarkan dengan namanya istami. Kalau bahasanya Arabnya mendengarkan itu sami. Tapi dalam ayat ini Allah tidak bilang sami, tapi bilangnya istami. Apa bedanya sami dengan mustami? Istami, apa bedanya? Nonton ki pagi-pagi Islam itu indah. Ayo berke kantor mungkin di jam jam 6. Jangan kau Pak Islam itu udah contoh ada yang lain mau. Apalagi yang di Ternate, apalagi yang di ini pasti berangkat semua mi. Ngantor semua mi dong. Biasa saya lihat itu di kota-kota besar.
Kalau saya berangkat syuting itu kan saya bersamaan dengan orang-orang yang berangkat sholat subuh gitu ke masjid. Saya perhatikan itu subhanallah orang-orang berangkat sholat subuh tidak macet. Pas setengah jam setelahnya macet di jalanan. Sesana buru-buru nama mau pergi cari rezeki. Nana lupai sehingga kepada Ar-Razzaq. Ada orang sesana cari rezeki. Nah lupai sehingga di tempatnya pemberi rezeki. Kalau mau ki aman lancar rezeki tak, jangan lalu ki lupai pemberi rezeki. Biar bagaimana usaha tak tetap dia yang memberi rezeki. Kadang-kadang di kota-kota besar itu, kalau masih waktu sholat subuh dan subuh belum pi macet. Coba setengah jam setelahnya, wah buru-buru nah semua pergi di kantor cari rezeki. Padahal mestinya engkau buru-buru dulu pergi ke pemberi rezeki. Setelah engkau pergi dari pemberi rezeki, pada saat itu pula pintu rezekimu dibukakan olehnya. Nah, tapi ini yang hadir soleh-solehah semua insya Allah. Ya, insya Allah jamaah masjid semua ini. Insya Allah. Kelihatan kok dari wajahnya. Nah, wajah-wajah bahagia. Ya, insya Imam Ahmad bin Hambal itu dipuji sama orang. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, bukan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit nama aslinya. Imam Abu Hanifah itu lewat di pasar. Kelihatan sama orang, kan wajahnya wajah orang alim, kan memang alim. Nu'man bin Thabit. Nah dengar ke orang bilang, wih ada Imam Abu Hanifah. Mau tahu itu Imam Abu Hanifah? Itu Imam Abu Hanifah kalau malam tidak pernah tidur. Masa? Bilang, tahajud itu kerjaan, tahajud, zikir, baca Quran sampai subuh. Dan dengar ke Imam Abu Hanifah. Pulang ya Abu Hanifah dari rumahnya, nah pikirkan itu kata-katanya orang yang memuji. Kenapa? Karena ternyata Imam Abu Hanifah kalau malang tidur, Ji. Cuma sepertiga malam terakhir memang bangun. Ya ciri khas ulama menjalankan sunnah Nabi. Cuma tidur, Ji kodong. Cuma dipuji sama orang bahwa dia adalah orang yang tidak pernah tidur. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Sejak dia mendengarkan itu pujian, tidak pernah lagi tidur malam. Nah realisasikan kata-katanya orang yang memujinya. Orang yang memujinya bilang itu Imam Abu Hanifah kalau malam tidak pernah tidur. Akhirnya dia pulang, dia sadar diri. Oh nah puji ke orang bilang tidak pernah gak tidur. Padahal tidur tonjak kalau malam. Mulai hari ini, mulai malam ini saya tidak akan pernah tidur malam lagi. Makanya dalam riwayat disebutkan Imam Abu Hanifah salah satu orang yang wudhu isyanya dia pakai untuk sholat subuh. Kenapa ya? Tidak pernah batal wudhunya. Duduk terus mengaji. Duduk sholat lagi. Duduk sholat lagi. Subhanallah. Tidak pernah buang angin. Tidak pernah ke WC. Itu ulama-ulama dahulu memang hebat caranya. Imam Bukhari. Dikenal ke Imam Bukhari? Di mana kenalan? Tahu-tahu ya. Tahu-tahu. Imam Bukhari itu kalau pokoknya kalau baca ke hadis selalu itu. Ya. Kan banyak orang-orang, mana dalilnya, mana dalilnya, sahih enggak hadisnya, sahih enggak hadisnya. Biasanya orang-orang kota begitu. Orang-orang, wah mana hadisnya, sahih enggak hadisnya, sahih enggak hadisnya. Ini. Nah biar ku patol kau bilang sahih percaya tonjak kok. Anjak na tong bertanya. Nah biar mengarang ke bahasa Arab nu kira tonjak hadis kalau ku patol kok. Baru-baru ji hijrah napan rasa sahih enggak Ustaz, sahih enggak? Sahih enggak hadisnya? Ini. Nah biar ku patol ki bilang sohi no percaya toji itu. Astagfirullahaladzim. Senang kita dengan semangat belajarnya orang. Imam Bukhari itu kalau dia termasuk kan ada puasa Ramadan, puasa yang wajib ya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu yang wajib. Ada orang yang wajib dia kerjakan. Ada naik-naik lagi peringkatnya, nak kerjakan 3 hari dalam sebulan. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid. 3 hari dalam sebulan. Ada lagi naik-naik lagi peringkatnya, nak kerjakan Senin Kamis. Tambah banyak lagi puasanya. Ada lagi naik-naik lagi peringkatnya, namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari libur. Puasa libur, puasa libur, puasa libur. Begitu terus. Tapi ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, namanya Shaumud Dahar. Puasa setiap hari kecuali hari tasyrik. Kecuali 5 hari yang diharamkan. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari hari tasyrik. 11, 12, 13. Zulhijjah. Ada orang puasa setiap hari. Termasuk jomblo. Puasa jomblo itu. Kan kata Nabi SAW, kalau kau sanggup menikah, menikahlah. Kalau tidak sanggup kau menikah, puasalah. Berarti tidak ada batas waktunya itu puasa jomblo.
Kalau tidak bisa kau tahan nafsu, nu menikah kok. Tapi kalau tidak mau kau menikah, puasa kok. Berarti sampai kapan yang puasanya? Pokoknya sampai nak menikah. Salah satu orang yang ku kenal yang mengamalkannya adalah Ustadz Maulana. Jadi Ustaz, kenapa enggak mau menikah? Nah bilang Ustadz Maulana, lebih kupilih puasa daripada menikah. Jadi puasa termasuk orang yang puasa tiap hari itu adalah Ustadz Maulana. Jadi kalau diundang siang itu jam lagi sidakan yang makan siang puasa itu. Termasuk orang yang puasa tiap hari yang saya kenal adalah guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah beliau itu, Masya Allah, tabarakallah. Kecuali kalau ada undangan. Nah, masalahnya tiap hari ada undangan. Kan disuruh. Nah bilang kenapa Ustaz? Bilang buka puasa Kak karena ku hargai undangannya orang. Jadi saya itu puasa tiap hari kecuali ada undangan. Nah tiap hari ada undangan. Saya lagi tidak terlalu terkenal. Nah tiap hari tuh ada undanganku. Nah kita itu deh. Saya saja 8 tahun di Islam. Ustadz Maulana itu udah 13 tahun di Islam itu indah. Masya Allah. Kita doakan beliau panjang umur sehat selalu. Jadi ketika Imam Bukhari itu salah satu amalannya Imam Bukhari itu adalah puasa tiap hari. Imam Bukhari puasa tiap hari. Shaumud dahar. Dan puasanya Imam Bukhari tidak seperti puasanya orang-orang sebagian. Ada orang-orang puasa itu jamak takhir. Kukira sembahyang jera jamak takhir. Puasa juga ada bos. Yang mana itu? Biasa kalau pagi makan nasi kuning. Kalau siang makan nasi campur. Kalau sore makan bakso. Nah jamak takhir ki di maghrib. Jadi kalau maghrib pina makan semua itu tadi kan. Kalau Imam Bukhari sudahlah puasa tiap hari, kalau sahur minum air putih, kalau buka puasa cuma makan biji-bijian, kurma kah atau roti sedikit. Ditanya Ki, oh Imam Bukhari, engkau itu sudah kurus, sudah sedikit sekali makan tak? Kenapa sedikit sekali makan tak wahai Imam Bukhari? Apa jawabannya Imam Bukhari? Haya umminallah, saya malu sama Allah. Kenapa malu? Malu Kak kalau ketemu Kak sama Allah, lalu dihisap ke umurku, ternyata umurku lebih banyak ke toilet daripada ke tempat yang baik. Jadi tipsnya ulama terdahulu itu biar ndak gampang batal wudhunya salah satunya ndak banyak makannya. Subhanallah. Nah, Imam Bukhari, Imam Imam Al-Bukhari ditanya, kenapa sedikit sekali makan tak? Nah bilang, supaya lebih banyak waktuku untuk belajar daripada ke kamar mandi. Beda lagi ada juga ulama beda lagi ke kamar mandi Ji. Kalau mau tingkatannya yang ini mau kita ikuti. Ada tonji ulama yang ya seperti normalnya ke kamar mandi tonji, tapi setiap masuk ke kamar mandi ada muridnya di luar. Apa nak bilang? Iqra kitabak, kasih besar-besar suara anu baca kita supaya ku dengar tongi di dalam. Subhanallah. Saking tidak maunya terbuang waktunya untuk belajar ilmu. Subhanallah, itu orang-orang terdahulu berkumpul dalam kebaikan. Jadi yang pertama tadi berkumpul dalam kebaikan. Yang kedua, qira'atu ma tayassara minal Quran. Ada pembacaan Quran kata Imam As-Suyuti dalam acara Maulid. Untuk apa? Supaya kita semua dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mendengarkan dengan baik. Cuma tipe pendengar itu ada dua, ada mustami, ada sami. Tanya Ki, ada kucing tak di rumah? Ada kucing. Biasanya ada kucing. Itu kucing ada telinganya? Ada. Kalau khusus atau datang itu berarti mendengar tidak dia? Mendengar. Itu namanya sami, mendengar. Kalau manusia tidak disuruh jadi sami, disuruh jadi mustami. Apa itu mustami? Pendengar dengan maksud dan niat. Datangi pengajian, nah dengar ceramahnya. Oh, merubah dirinya, merubah hatinya, merubah perasaannya. Nah cataki doanya. Nah bilang ibu-ibu saya tidak ku catat, ku rekangi. Secara live Facebook. Orang tua sekarang suka nama mulai Facebook. Termasuk bapakku. Oh, live Facebook terus live Facebook. Yang nonton 3. Suamina, mamana, anak-anak. Suka nonton live Facebook. Ya, ada orang nerekam. Oh, ndak nacata ki ilmu, tapi nerekam ki. Itu mungkin lebih modern lagi. Pas nerekam ki, pas selesai ceramah, nah panggil Kak, saya foto dulu Pas mau foto, penuh memorina. Karena nah habisin rekam ceramah aku. Yang dulu pasti penuh memorina. Hapus dulu sebahagian. Apa nah hapus ceramah aku yang tadi.
Aduh, ya Allah. Jamaah. Imam Syafi'i itu kalau masuk belajar tidak bawa catatan. Belajar sama Imam Malik. Ditanya sama Imam Malik, siapa namamu? Muhammad. Dari mana kau? Dari suku Quraisy. Mana catatanmu? Nah bilang ini. Jadi kalau belajar ke goyang-goyang tangannya. Ditanya ke Imam Malik sama gurunya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Weh, mana catatanmu? Tidak ada. Ini. Dia bilang, ih apa itu? Bercanda kamu yang belajar sini. Semua orang bawa catatan. Kau tidak bawa catatan. Goyang-goyang di tanganmu. Dia bilang, ini tanganku sudah mencatat. Di sini tercatatnya. Kata Imam Malik, baca beng yang tadi ku baca. Dia baca semua sedetail-detailnya. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kitabnya Imam Malik dihafalkan hanya dengan waktu 9 malam. Imam Syafi'i tebalnya itu kitab 9 malam dia hafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik sampainya dikatakan sama Imam Malik pergi mau kau deh pulang mau kau Imam Syafi'i habis mi ilmuku pergi mau kau di guruku ada guruku namanya Imam Hasan Asy-Syaibani pergi mau kau ke sana ini ku bayarkan Grab nueh karena lucu tau itu ceritanya itu Imam Syafi'i rata-rata gurunya miskin. Pertama belajar sama Sufyan bin Ats-Tsauri, miskin sekali Sufyan Ats-Tsauri. Datang lagi ke Sufyan bin Uyainah, miskin sekali juga. Pas ketemu sama Imam Malik, baru masuk di rumahnya Imam Malik, tenggelami kakinya sampai mata kakinya, tenggelam di permadaninya, karpetnya. Saking mewahnya tuh rumahnya Imam Malik. Tak bangkai Imam Syafi'i. Deh, Ustaz Kayana. Ngapa nak Ustaz amplop ini? Lah ngapa nak Ustaz? Jadi ada perasaan, kenapa nak ada ulama kaya raya? Kenapa nak ada? Kita kan sampai sekarang masih ada paradigma begitu kalau Ustaz harus miskin. Oh Renu. Dari dulu ada pemikiran begitu. Imam Syafi'i berpikir kan selama ini sama kiai miskin dia belajar. Masukin di rumah Imam Malik, baru karpet nana injak, subhanallah. Dia injak tenggelam di atasnya mata kakinya. Saking tebalnya itu permadaninya. Subhanallah, karpet orang kaya. Masuk tak bangkai, wah salah guru kakak ini. Kenapa ada kiai kaya raya begini? Tapi dia tahan-tahan dirinya, dia belajar sebelum dia masuk kelasnya Imam Malik, dia pelajari, dia hafalkan semua, dia ambil semua ilmunya Imam Malik. Akhirnya selesai dari belajar sama Imam Malik, dia disuruh pergi sama Imam Malik, pergi moko karena alim moko, alama. Kemana saya pergi guru? Pergi moko di guruku namanya Hasan Asy-Syaibani. Pergi moko sana. Dia ada di Baghdad di Irak. Di waktu itu di Madinah, pergi ke Irak. Sampai di situ diajaklah ke tempatnya Grab lah kalau sama sekarang. Sampai di tempat Grab dikasih segepok emas yang kurang lebih kalau sekarang mungkin sekitar 100 juta. Dikasih 100 juta sama Imam Malik, dibayarkan tompi Grab. Nah, dikasih juga bekal sama Imam Malik. Baru di situ berpikir, ada tompek gunanya Ustaz kaya di. Ada gunanya Ustaz yang kaya. Selama ini saya belajar, saya kasih ke guruku. Baru sangat kali ini belajar kata Imam Syafi'i, justru saya yang dikasih beasiswa. Subhanallah. Sampai di gurunya Imam Malik, sampai di sana gurunya Imam Malik sedang hitung emas di ruang tamunya. Jauh lebih kaya lagi daripada Imam Malik. Makin tak bangkai Imam Syafi'i bilang, pada lebih amplopi lagi ini. Masuki di tempat Imam Hasan, baru duduk wali. Namanya wali Allah, zuhud. Harta hanya di tangan, bukan di hati. Sebanyak-banyaknya harta, mau setriliun-triliunnya harta uang yang kita punya, kalau cuma di tangan tidak berbahaya. Tapi sesedikit-sedikitnya harta kalau sudah masuk di hati langsung bahaya. Biar sedikit sekali harta kalau masuk di hati langsung berbahaya. Tapi sebanyak apapun harta kalau di tangan tidak ada bahayanya. Subhanallah. Seperti Nabi. Nabi itu kaya atau miskin? Kaya sekaligus miskin. Miskin sekaligus kaya. Nabi itu kan kaya sekaligus miskin. Kenapa disebut kaya sekaligus miskin? Kalau mau dibilang orang miskin, dia hidupi ahlus suffah. Siapa itu ashabus suffah? 80 orang miskin yang tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, hidup bersama Nabi. Nabi yang kasih makan tiap hari. Orang miskin kayak yang bisa kasih makan begitu. Orang kaya pasti. Kaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibilang kaya, kadang-kadang tidak ada makanan dari rumahnya. Miskin juga. Jadi Nabi sempurna kayanya, sempurna juga miskinnya. Subhanallah. Mau dilihat dari sisi manapun, Nabi itu sempurna. Nabi SAW sempurna. Sampai Imam Syafi'i di rumahnya, Imam Hasan ini tak bangkai. Nah ini gurunya wali. Tahu isi hatinya Imam Syafi'i. Langsung Nabi bilang, kenapa? Nuliat kak hitung harta. Nah, tidak bagus nuliat pemandangan seorang ulama hitung harta. Yo pale, kalau tidak bagus nuliat, ambek semua mini emasku, bawa kangi pergi di sana. Ada penjudi di sana.
Penjudi kasih gini penjudi, kasih di sana pemabuk supaya belikan minuman, kasih di sana nua, kasih di sana orang-orang jahat kah? Tak kasih semua hartaku ini kepada orang-orang jahat. Kata Imam Syafi'i, ya Allah. Dari situ berubah pola pikirnya Imam Syafi'i. Ternyata harta itu lebih baik dipegang oleh orang soleh dibandingkan orang jahat. Karena kalau orang jahat pegangi, nah pakai minum. Kalau orang jahat pegangi, nah pakai berbuat jahat. Kalau orang jahat pegangi, nah pakai untuk sesuatu yang maksiat. Tapi kalau orang soleh pegangi, nah pakai biayai orang sekolah, nah pakai sumbang ini, nah pakai ini. Dari situlah juga kita yang penganut Imam Syafi'i ataupun daripada orang-orang di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak haram memiliki jabatan. Jadi kalau mau nyalek-nyalek, maki ada di dalilnya itu tadi lebih baik jabatan itu dipegang sama orang soleh dibandingkan sama orang yang tidak soleh. Ah, maki nyalek-nyalek maki. Subhanallah. Yang penting syaratnya jadilah orang soleh. Nah, jadi ki mustami bukan sami. Kalau sami hanya seperti binatang yang punya pendengaran. Mana bedanya? Pulang ki dari sini, nah tanya ki suami kita, ditanya ki apa? Hadir kau pengajian tadi malam? Hadir kak? Apa isinya ceramah? Woi, ini doanya, ini kisahnya ini, ada ini kisahnya ini. Wih, nah ulangi semua ceramahku. Subhanallah. Ada tahun ditanya dari kenapa baru ki pulang bu? Ada ceramah, ada pengajian akbar tadi di kantor. Ustaz Sam yang ceramah. Apa isinya ceramahnya? Apa di? Pokoknya lucu. Tanya saya, pokoknya lucu. Misalnya, tidak pengajian kok kapan kau tadi? Ini ada selfie ku, selfie kah? Itu namanya sami'. Kalau mustami' tadi mendengarkan dengan maksud mengambil pelajaran. Sami' dengarkan lalu jadi seperti kalau naik mobil kita dengar lagu. Dinikmati tuh lagu, tapi pas turun kita dilupain apa tadi didengar. Tuh, subhanallah. Jadi menjadilah seorang mustami yang serius mendengarkan, mengambil pelajaran dari apa yang didengarkan sehingga mereka lah yang mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an. Sama kalau dibacakan Quran, dengarkan ki dengan serius, maka akan dapat rahmat. Ada tuh orang kalau dengar ki Quran muka naji serius, malah yang lain pikiran. Ada tuh orang bercanda sekali kalau Yasin, mentang-mentang hafal Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma Allah. Itu orang-orang dulu karena ibu-ibu tuh nah hafal Yasin. Kalau anak zaman sekarang beda lagi yang muda-muda ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira. Susah dapat rahmatnya Allah karena tidak serius menjadi pendengar. Jadilah pendengar yang serius, maka akan mendapatkan rahmat Allah. Dua misinya, satu berkumpul dalam kebaikan, dua baca Quran, dengerin Quran. Yang ketiga, mesti ada apa isinya daripada Maulid Nabi? Kata Imam As-Suyuti, mesti ada pembacaan sirah nabawiyah, pembacaan Maulid, pembacaan sirah nabawiyah, pembacaan kisah-kisah Nabi. Pembacaan kisah-kisah Nabi. Tidak mesti yang Maulid Barasanji, tidak mesti baca Barasanji. Walaupun Barasanji itu bagus, isinya kisah Nabi, tapi kadang-kadang tidak tahu apa itu isinya Barasanji. Mak Barasanji tahu ya, lain mak kaluru saliwang. Dibaca doanya, napanya pasumana konrona. Harusnya itu kan kisah, dengerin gimana kisah dalam Barasanji itu. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Mungkin ada yang mau sirah nabawiyah versi anak-anak, ada juga itu. Sirah nabawi versi anak-anak. Mana contohnya? Pas ditanya, siapa nama anaknya Atta Aurel? Siapa Bu? Tuh, Natal ki. Kasih besar-besar ke suara. Siapa namanya anaknya Atta Aurel? Aminah. Yang paling besar ke suaranya jawab gini. Sebutkan nama anak-anaknya Nabi. Nama anaknya Nabi Muhammad SAW. Fatimah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ibrahim. Siapa lagi? Qasim, Zainab. Siapa lagi? Ruqayyah, Umi Kalthum. Fatimah. Mau kita tahu ki? Sirah Nabawiyah biar gampang dihafal. Sirah Nabawiyah anak-anak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Tuh, jangan ditanya anaknya Nabi siapa? Fatimah.
Siapa lagi? Fatimah. Hmm. Katanya cinta Nabi. Kalau cinta itu mesti kepo. Saya Madridista. Saya suka Real Madrid. Mesti ku tahu pemainnya. Penyerangnya Joselu, Rodrigo, Bellingham, midfielder. Sebelah kanan ada Brahim Diaz, ganti-gantian sama Arda Güler. Ada Chouameni, ada Kamavinga, ada. Ku hafal Ki, kenapa? Saya senang dengan Real Madrid. Saya senang. Mestinya kalau kita mengaku cinta sama Nabi, tahu tongi bagaimana ceritanya itu Nabi, siapa keluarganya, siapa anak-anaknya. Ini anak At-Taurel, Aminah. Anaknya Nabi enggak tahu Ki. Apa pernah kita kasih apa sesuatu atak. Kalau Nabi nak kasih, banyak nak kasih yang Nabi, masa kita tidak kepo sama kehidupannya baginda Nabi. Kalau cinta mesti kepo. Kalau udah kepo mesti ada keinginan mengikuti. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita kepo itu mesti, kalau kita cinta sama sesuatu, kita ngefans sama sesuatu, pasti kita kepo. Setelah kita kepo, kita ingin ngikutin. Mana contohnya? Misalnya ibu-ibu dia ngefans sama siapa misalnya? Siapa sih? Artis perempuan tuh siapa sih artis perempuannya? Dayanti misalnya. Pasti dia follow Instagramnya. Setelah dia follow Instagramnya, atau siapa Ashanti. Dia lihat Instagramnya, wih Ashanti pakai jilbab Ki, bagusnya jilbabnya. Pasti nak kepo itu. Bun, spill dong, spill dong. Spill dong linknya spill dong jilbabnya. Bagi link, spill dong. Pasti nak beli tong itu apa nak pakai idolanya. Mau dia nabung hanya untuk memakai apa yang dipakai oleh idolanya. Itu. Jadi kalau cinta akan menimbulkan kita kepo. Setelah kita kepo menimbulkan kita pengen ngikutin. Gitu. Jadi cinta sama Nabi SAW setelah itu akan kepo. Bagaimana salah satunya? Mengenali Nabi SAW. Itu bagusnya dibaca Barasanji itu. Tapi kadang-kala kita tidak ngerti apa dibaca itu. Makanya banyak orang bilang bid'ah. Tidak boleh Barasanji. Tidak. Karena Barasanji itu adalah kisah Nabi yang dibacakan. أطر اللهم قبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نبيلا سيد جعفر البرزنجي وبعد فأقول هو سيدنا محمد. Kalau arti gaulnya, by the way, aku akan menceritakan siapa itu Sayyiduna Muhammad. Menceritakan kisah Muhammad. Siapa itu? Ibni Abdillah. Bapaknya bernama Abdullah. Ibni Abdil Muttalib. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak laki-laki dan anak perempuan. Salah satu anak laki-lakinya bernama Abdullah. Dalam riwayat Abdullah adalah anak bungsunya. Anak bungsu yang paling tampan, anak bungsu yang paling ganteng adalah Abdullah. Bertemu, berjumpa, jatuh cinta dan menikahi seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Bertemu dengan Siti Aminah dan menikah di usia 18 tahun. Tuh. Jadi kenal. Oh ternyata bapaknya Nabi itu nikah muda. Usia berapa? 18 tahun. Menikahi Siti Aminah di usia 18 tahun. 1 bulan setelah mereka menikah, datanglah pedagang dari negeri Syam. Ketika pedagang itu mau pulang ke negeri Syam, ikutlah Abdullah ke negeri Syam untuk berdagang. 1 bulan setelah menikah langsung LDR. Jadi LDR Ki Sayyid Abdullah bapaknya Nabi dengan Siti Aminah. 1 bulan setelah menikah LDR mi. Berangkatlah Sayyid Abdullah ke kota Syam, ke negeri Syam. Berdagang di sana. Sepulangnya dari negeri Syam, Sayyid Abdullah pulang ke kota Mekah.
untuk menjenguk istrinya. Namun ketika singgah dan mampir istirahat di kota Madinah, Abdullah merasa tidak enak badannya. Ternyata Allah cabut nyawanya di kota Madinah. Sedangkan Aminah sedang mengandung di dalam perutnya manusia yang paling mulia, 2 bulan di dalam kandungan ibunya, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya Barasanjitsu. Nah, dongengkan Ki, bagaimana itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Barasanji bukan tentang dupa dan pisang. Lagi songkolo. Melencengi, lama-lama melencengi, dikira mantra-mantra. Dikira mi apa, padahal dalilnya itu adalah Sufyan bin Uyainah mengatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, setiap disebut-sebut kisahnya tentang orang soleh maka turun rahmatnya Allah, sedangkan orang yang paling soleh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dicerita kisahnya Nabi Muhammad turun rahmatnya Allah, itu mi kalau mau masuk rumah baca barasanji supaya turun rahmat Allah di rumah baruta. Kalau ada acara apa baca barasanji turun rahmatnya Allah di situ. Kenapa? Dibacakan kisahnya tentang orang-orang soleh. Masalahnya beda bahasa. Bahasa Arab. Nah, kira mantra-mantra itu mesti ada dupanya, mesti ada pisangnya, masih ada sokoknya, masih ada konronya. Walaupun memang doa yang paling mustajab adalah doa Barasanji. Belum bisa selesai doanya, ada mie makanan di depan tak. Doa sholat isya aku saja tidak belum terlalu diijabah. Doa Barasanji saya belum bisa saya doa. Ada yang makan. Saya dari tadi Pak berdoa enggak ada. Ada tapi dibungkus ini pun anu lomba. Jamaah. Oh jamaah. Dengarkan kisah Nabi. Oh, Ibni Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humilat khisaluhu saniyah. Abdul Muttalib hanya gelarnya. Ternyata nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Baru itu kapan didengar Syaibatul Hamdi. Ternyata Abdul Muttalib itu hanya gelarnya. Nama kakeknya Nabi aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Apa artinya Syaibah? Uban. Uban, rambut putih. Hamdi artinya terpuji. Kenapa bisa? Mau kira-kira kasih nama anak tak Uban? Kenapa bapaknya Abdul Muthalib nak kasih nama anaknya Uban? Kenapa kira-kira? Itu namanya tafaulan dengan nama. Berdoa dengan nama. Berharap supaya anaknya panjang umur sampai banyak ubannya. Gitu. Tafaulan dengan nama. Sama tadi najar kan bapakku. Baru-baru tadi maghrib najar ke istriku. Nah bilang bapakku. Nah bilang kalau makangi anak anu. Nah ada sisanya. Makangi sisanya. Baru kau tafaulan dengan memakan sisanya itu berharap. Ya Allah ku makangi pole-pole na anakku. Mudah-mudahan panjang umur kak sampai ku makangi gaji na anakku nanti. Begitu tafaulan dengan sesuatu. Sama kalau akikah itu ya. Tafaulan orang apa namanya dikasih itu kurma itu di apa namanya tahnik. Tahnik. Zaman dulu kan susah kurma. Tahnik itu kan digigit-gigit ke kurma ya. Anu sesuatu yang manis dikasih jilatkan ya anak bayi ya. Supaya apa? Itu tafaulan dengan memanis-maniskan itu lidahnya. Maksudnya supaya manis ke kehidupannya. Berdoa dengan keadaan. Maksudnya situasi. Situasi. Ndak jina sebuki bilang. Ya Allah maniskan hidupnya anakku ndak. Tapi nak kasihkan yang manis-manis supaya manis ki. Nah zaman dulu orang di Makassar di Sulawesi ini karena susah orang dapat kurma 1 tahun di 1 kali itu pun naik kapal laut ke orang akhirnya susah sekali dapat kurma musim haji baru ada kurma akhirnya orang dulu kita ulama kita mengkiaskan oh yang manis-manis ganti mie palek kurma karena susah kurma di sini diganti kelapa diganti jadi kelapa makanya kalau orang akikah ada kelapa itu kelapa iya dikasih jilat-jilatkan airnya ke anak bayi ya bukan gunting dikasih masuk di situ. Ada kelapa toh? Itu pengganti kurma zaman dulu. Pengganti kurma manis-manis. Karena itu yang paling bagus mungkin untuk bayi Sulawesi. Salah, server ki. Itu gunting dan rambut-rambutnya nak kasih masuk di situ. Tapi kalau sekarang tidak apa-apa karena banyak mie kurma. Ya, banyak mie kurma dulu begitu. Ya sekarang ya sudahlah. Tak kalah salah.
Kan tidak sembarang juga tahnik, tidak sembarang juga kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, ada ulama datang kita suruh tahnikkan anak-anak gitu kan, dikunyah sampai halus itu. Saya saja kalau minta ke orang tidak mau, kurang-kurang mau kak kurasa tahnik anaknya orang karena saya masih nge-vape gitu, jadi tidak enak kurasa karena bercampur dengan sesuatu yang tidak baik nanti ke anaknya orang. Jadi subhanallah itu adalah tafaulan, namanya tafaul. Sama dengan kakeknya Nabi, tafaulan dengan nama. Namanya dikasih Ki Uban. Kenapa Uban? Supaya panjang umurnya sampai beruban. Tapi tidak lengkap dengan uban saja. Syaibatul hamdi. Orang beruban yang terpuji. Maksudnya makin banyak ubannya, makin terpuji akhlaknya. Makin tua makin baik. Bukan tua-tua keladi. Makin tua makin ya makin banyak ubannya, makin malas ke masjid. Nah, mestinya makin banyak ubannya, makin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kasih ki nama nanti begitu cari ki dulu artinya baru cari kerennya. Cari arti baru cari keren. Ada tau orang kerennya dulu baru cari artinya. Kita nasi di Instagram. Ustaz, gue kasih ki nama anakku al ini. Wah, ada semua al nah. Ya kan? Apa itu artinya Ustaz? Kau kasih ki kita nusesa. Tidak semua itu Ustaz. Nah, tahu gitu artinya. Mas, maksudku saya tuh. Sesa aja ki. Ada. Masukku saya. Cari ki artinya dulu. Baru cari kerennya. Anakku ku kasih ki nama. Baraka. Supaya bugis banget. Baraka. Ternyata panggilannya Amerika. Barak. Tak tahu gitu orang bilang Baraka aslinya. Panggilannya Barak. Tapi artinya dulu dong. Baraka artinya berkah. Baraka gitu kan. Nama tengahnya saya kasih Syamil. Syamil artinya sempurna, komprehensif, komplit. Syamil. Ustaz kan bahasa Arabnya sempurna bisa juga kamil. Iya tapi menurutku kalau kamil tidak terlalu keren. Lebih keren Syamil. Kenapa bisa keren Syamil? Karena Syamil adalah gabungan namaku dan istriku. Apa Syamil? Syam dan Salsabilah. Syam dan Salsabilah jadi Syamil. Ada artinya komprehensif, sempurna. Ada orang nagabung tongi nama anak sama istrinya. Baru tidak ada artinya. Siapa nama anu nak? Ini Ustaz. Apa artinya? Tidak tahu ki. Katanya sih gabungan nama papa mama. Astagfirullah. Nah, kasih nama anaknya Zalambur. Apa, apa Zalambur? Zalambur itu salah satu anak iblis. Yes. Jangan sembarangan. Cari dulu artinya. Cari dulu artinya. Ada beberapa namanya anaknya iblis itu. Ada Dasim, ada Zalambur, atau ada yang membaca Zalannabur, ada Toba, ada banyak nama-nama anak iblis itu. Bukan pakai Google, apa gunanya HP peta itu? Nah, apa katanya TikTok mami dibuka. Ada jadi Google nama anak-anak iblis. Jangan sampai itu dikasih jadi nama anak. Jadi cari artinya dulu baru cari kerennya gitu. Tafaulan dengan nama. Kalau bicara tentang Maulid mesti dengar kisah-kisahnya Nabi. Bagaimana kisahnya Nabi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna, jamaah. Paling gampang sudah mencintai Nabi dibandingkan mencintai manusia yang lain. Anggaplah ibu cinta sama saya, ngefans sama saya. Oh, saya suka sama Ustaz. Kenapa? Kalau ceramah lucu-lucu, kalau ngaji bagus, kalau selawatan bagus suaranya, ngefans. Anggaplah saya tidak mau contoh orang lain, saya aja. Ibu ngefans sama saya, cinta sama saya. Ternyata pas ki bergaul, ternyata aslinya sekeki. Ceramahnya ji bagus, orangnya seke. Orangnya begini, pasti akan ketemu dengan kekurangan saya. Apakah cinta ibu akan bertahan? Cintanya tetap ada tapi berkurang. Kenapa? Karena ada kekuranganku. Begitulah kita cinta kepada manusia biasa. Pasti akan ada kurangnya. Pasti akan ada hilang cinta tersebut. Tergerus cinta tersebut. Subhanallah. Bahkan ada yang sudah 20 tahun menikah. 30 tahun menikah. Subhanallah. Baru rasa, tidak mau berubah ini suamiku ini. Tidak mau berubah ini istriku ini. Pasti ada perasaan itu. Tidak bisa mencintai secara sempurna. Tapi ada satu orang yang kita bisa cintai dengan sempurna, dengan sangat mudah. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak ada kekurangannya. Pernah ada orang yang berusaha mencari kekurangannya Nabi. Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit waktu masih jahiliyah disewa sama orang-orang Arab. Hasan, kau punya kekurangan. Kekurangannya Hasan itu kalau nak puji-puji ki. Waduh. Keluar semua isi wanta itu. Si dompeta itu. Kalau nak puji-puji kita ada naik kalau nggak. Naik lehernya orang kalau dipuji-puji. Saking indahnya bahasa daripada syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit.
Kalau na puji-puji ki naik ki, tapi kalau na roasting ki, kalau na ejek ki ada, langsung ki batal nyalek. Keluar semua aib tak, keluar semua aib. Pokoknya ndak mau ki keluar rumah, jatuh mental. Jatuh mental kalau na jelek-jelek kayak Hasan bin Thabit. Saking kehebatannya dalam membuat syair-syair pujian ataupun syair-syair ejekan. Subhanallah. Jadi hati-hati sama orang-orang yang suka muji-muji. Tiba-tiba datang biar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Adakah 100? Nah bilang Imam Syafi'i, wa man ahsanu ilaika, man ahsana ilaika, siapa yang baik padamu, faqad qayyadaka, maka sungguh engkau adalah tahanannya. Waman asaa ilaika, tapi siapa yang jahat padamu, faqad atlaqaka, sungguh engkau merdeka darinya. Apa maksudnya nih kata-kata Imam Syafi'i ini? Kalau orang sayang ataupun senang dan baik padamu, kau sesungguhnya adalah tawanannya. Contoh misalnya, saya baik, kita baik sama saya. Ini orang-orang BNI baik sama saya, Masya Allah. Baik sama saya, Subhanallah. Tiba-tiba sudah akrab maki begini, ketemu ki di jalanan, saya pakai mobil sport, tidak enak tahu itu kalau tidak kuajak ki numpang. Kenapa? Karena kita baik ki sama saya. Itu Nabi Imam Syafi'i, man ahsana ilaika, orang yang baik sama kamu, sesungguhnya kamu adalah tawanannya, tahanannya. Karena dia baik sama kau, jadi tidak enak kau pasti kalau nuto lagi. Itu yang rata-rata itu pinjam dulu 100, ada ke 100, itu orang yang tidak baik sama kita, tidak mungkin musuh tak. Waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang jahat padamu, buruk padamu, sungguh engkau merdeka darinya. Karena tidak mungkin itu yang buruk padamu datang sama kau ada ke 100, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tidak suka kok. Karena dia benci padamu. Maka engkau merdeka dari orang-orang yang benci padamu. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ada datang kepadanya. Itu Imam Syafi'i ibu. Sampai-sampai itu tidak bisa kita membuat orang semua senang sama kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Mustahil membuat orang senang sama kita semuanya. Imam Syafi'i bagaimana sempurnanya Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada orang datang di rumahnya. Imam Syafi'i, kapan kau mati? Dah. Kapan piwa itu kau mati? Subhanallah. Kurang baik apa Imam Syafi'i? Ada orang datang ke rumahnya. Imam Syafi'i, bosan kuliah kok kapan minum mati? Subhanallah. Ada juga Imam Syafi'i didatangi sama orang, dipuji-puji sama orang. Tiba-tiba muridnya bilang begini. Wah Imam Syafi'i, itu orang tadi nak puji-puji kok. Di depan nuji itu. Kalau di belakang nu batenu mau nak caritai. Nak cerita jelek ke Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i? Baguslah kalau nak puji-puji kat di depanku, nak cerita jelek kat di belakang. Berarti masih ada wibawaku. Masih ada wibawaku karena masih takut ke jelek-jelekkan di depanku. Subhanallah. Waktu dikasih tahu Imam Syafi'i, itu orang setengah di kampung ini sebenarnya tidak suka sama kau. Sebenarnya orang di kampung ini tidak suka sama kau sebahagian. Itulah tadi jawabannya itu. Siapa yang baik padamu, maka engkau adalah tawanannya. Siapa yang tidak suka padamu, berarti engkau merdeka darinya. Karena orang yang tidak suka padamu, tidak mungkin datang mengatakan, adakah 100? Tidak mungkin. Yang datang padamu adakah 100 adalah yang akrab padamu. Kalau nak benci tidak mungkin datang sepapak rong, tidak mungkin. Malu-malu memang nih. Sebat dulu, sebat dulu. Dah ada itu. Sebat itu yang akrab-akrab aja itu. Jamaah. Ini orang nak cari kekurangannya Nabi Hasan bin Thabit. Ditanya ke Hasan bin Thabit, Hasan, kau ini paling jago memuji orang, paling jago menjatuhkan. Nu tahu aja tentang Muhammad. Kata Hasan bin Thabit, kenapa Muhammad? Pernah juga dengar namanya tapi tidak pernah ketemu. Kenapa Muhammad? Muhammad sedang menyebarkan agama baru yang tidak diajarkan agama nenek moyang kita. Terus apa tugasku? Nih, ku kasih kau jabatan, ku kasih kau harta, ku kasih kau onta. Yang penting bikin kangi roastingi Muhammad kalau lewat nanti di sini. Jelek-jelekkan Muhammad sampai Muhammad jatuh mental tidak mau lagi keluar rumah untuk berdakwah supaya berhenti dakwahnya. Kata Hasan bin Thabit, oke, tapi satu syarat, bayar memang mak. Kasih bayaran. Syarat yang selanjutnya kata Hasan bin Thabit, dengan syarat saya mau ketemu dulu sama Muhammad. Karena tidak bisa kan jelek-jelekkannya orang kalau tidak pernah ketemu. Tuh, orang jahiliyah bilang, saya tidak mau menjelekkan kalau saya tidak pernah ketemu. Ada orang tidak pernah ketemu, berarti nama jelek-jelek. Padahal tidak kenal. Ih, di lambe tura jinalia. Ikut toy komentar. Emang sih dari tampangnya emang pelakor. Ini padahal ndak kenal siapa Ki.
Kenal enggak menjelekkan iya. Baru malu-malu tongi pakai akun asli, akun fake tong. Ini. Itu paslon nomor ini begini, paslon nomor ini begini, paslon ini. Kenal enggak menjelekkan iya. Hasan bin Thabit jahiliyah loh, orang jahiliyah, tapi dia mengatakan saya enggak mau menjelekkan kalau saya belum ketemu Hasan bin Thabit. Akhirnya dia tunggu Nabi Muhammad SAW lewat. Dia duduk sambil nunggu Nabi Muhammad SAW. Semakin lama semakin dekat. Datanglah yang ditunggu-tunggu, cahaya itu. Cahaya itu semakin dekat, semakin dekat. Sekali nada kaki sama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit pandang Nabi Muhammad sedikit, sedikit saja dia pandang. Dia pandang Nabi Muhammad sedikit sambil siapkan syair ejekannya untuk merosting Nabi Muhammad. Dia pandang sedikit, setika dia pandang langsung tutup matanya. Pandang sedikit langsung tutup matanya Hasan bin Thabit. Tidak kuat sama cahayanya Nabi SAW. Padahal dia mau cari kekurangannya. Dia langsung tutup matanya. Seketika ketika dia tutup matanya Hasan bin Thabit, langsung lisannya bersyair secara otomatis. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Hasan bin Thabit tuh mau ngejek, tapi pas ketemu Nabi Muhammad langsung tutup matanya, langsung bilang, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu tidak pernah terlintas dari pandanganku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada satu orang pun wanita yang pernah melahirkan anak laki-laki yang lebih ganteng darimu. Khuliqata mubarra'an min kulli aibin. Ku coba mencari aibmu, tapi engkau diciptakan tanpa aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqata kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Bentuk fisiknya Nabi Muhammad seperti dia sendiri request sama Allah. Alisnya seperti request sama Allah. Kayak nun terbalik. Kayak ibu request alisnya. Bulu matanya. Bulu matanya Nabi Muhammad seperti minta sama Allah. Nggak pakai extension. Nggak ada. Extension. Nggak ada. Nggak sama apa bulu mata anti badan. Nggak ada. Nabi Muhammad subhanallah sempurna fisiknya Nabi Muhammad. Tiba-tiba Hasan bin Thabit malah memuji Nabi Muhammad. Didengar kisah orang kafir. Hasan, kau tidak sesuai dengan MOU. Kau tidak sesuai dengan kontrak. Kamu dibayar untuk menjelekkan Muhammad. Kenapa kau malah memujinya dengan pujian yang sangat indah seperti itu? Hasan, kembalikan semua uang itu. Kembalikan semua yang kemarin kau ambil. Maka kata Hasan bin Thabit, bagaimana mau ku ejek? Nah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak kuat kali ya saking indahnya. Bagaimana mau ku ejek orang itu? Dan orang itu tidak punya kekurangan sedikit pun, sempurna sekali manusia itu. Bagaimana mau ku ejek? Kata Hasan bin Thabit, bukan saya tidak mau ngejek, cuma tidak ada yang bisa ku ejek darinya. Kalau kita kan kadang-kala kan ada aja gitu. Pokoknya ada. Cantik ise, pendek ih. Bagus bodinya, enggak terlalu cantik sih. Gambar lagi se, ada tenan kalau manyang, tenan doe nah, gayaan aja. Kaya lagi, udah tua dulu mi. Malu-malu tongki dirasa dilamar sama dia nanti dibilang gara-gara panai ji. Iya kan? Pokoknya ada kurangnya. Kalau manusia pasti ada kurangnya. Hasan bin Thabit cari kekurangan Muhammad tidak ketemu kurangnya. Subhanallah. Ada orang, masya Allah dari jauh indah, ganteng, dekat-dekat kaki sedikit. Dah terlalu tebal ki bulu mata extensionnya ini. Singkat mamami belekan. Nah taruh tebal, terlalu tebal ki. Ada aja kekurangannya itu. Ada aja kekurangannya kalau manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad dicari sama Nabi Muhammad SAW, dicari sama Hasan bin Thabit, tidak ketemu kekurangannya. Kuli kota mubarra'am min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seperti dia request untuk diciptakan seperti itu. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, saya tidak bisa dapat kekurangannya. Nabi bilang orang-orang kafir jahiliyah, kasih kembali kepada semua itu yang kemarin ya.
Nabi bilang Hasan bin Thabit, ambil semua yang engkau kemarin kasih padaku. Karena semenjak saya melihat Muhammad, semenjak itu pula saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Ki Hasan bin Thabit hanya karena melihat fisik wajahnya Nabi Muhammad. Belum ceramah Nabi Muhammad. Belum salaman. Kalau salaman, Mina bilang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu daripada pembantunya Nabi SAW. Masih umur 10 tahun dibawa sama mamanya. Mamanya Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim. Bapaknya Anas namanya Malik, tapi meninggal. Ummu Sulaim adalah ibunya. Ibunya Anas bin Malik itu cantik sekali. Cantik sekali. Sehingga dikatakan sama Nabi SAW, Ummu Sulaim itu adalah wanita yang paling bagus maharnya. Kenapa? Dilamar sama seorang bernama Abu Talha. Abu Talha adalah orang paling kayanya juga Madinah pada saat itu. Dia lamar ke Ummu Sulaim karena menjanda Ummu Sulaim. Janda cantik ini. Dia datang ini Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim. Dia bilang, Ummu Sulaim, mau kau ini kok? Saya mau nikah sama engkau. Apa kau minta? Kata Ummu Sulaim, saya tidak butuh apa-apa darimu. Saya mau. Tidak ada yang menolak dari lamaranmu, wahai Abu Talha. Semua wanita yang ada di sini pasti akan menerima lamaranmu. Tapi maharku ini agak mahal sedikit, bos. Apa kata? Kata Abu Talha, apa? Sebutkan apa maharmu. Kata Ummu Sulaim, satu je maharku. Syahadatku, Islamku dulu. Subhanallah. Saya butuhkan keislamanmu baru kau bisa menikahiku. Nabi bilang Abu Talha, tidak ada yang lain meminta? Tidak ada. Tidak ada. Paling mahal itu sudah. Paling mahal itu. Jadi ini perempuan-perempuan muslimah BNI ini insya Allah. Agama nomor satu Agama nomor satu. Agama yang paling utama. Walaupun urutannya keempat dia. Dia dulu ganteng enggak? Lihat. Tampan enggak? Ain enggak terlalu ganteng. Kaya enggak? Ain enggak pernah kaya. Bagus keturunannya? Ain bukan keturunan darah biru. Sholat enggak? Weh, jangan sholat, penghafal Quran. Terima mi deh. Karena agamanya. Makanya agama itu di belakang ditaruh. Karena dia faktor yang penentu. Yang pertama, penghafal Quran. Penghafal Quran itu ganteng. Enggak, ya mau kok deh. Tuh. Nah taruh dia agama di pertama. Karena nah taruh agama di pertama. Yang kita taruh pertama terakhir, Pi. Kalau agama ditaruh pertama bahaya. Mana tuh? Imam masjid itu. Gambar lagi. Gambar lagi. Ya gambar lagi ya. Imam masjid. Oh, kaya aja. Kayak ndak kuat gitu kalau panai tak segitu. Aja mau kok deh. Tuh. Karena taruh di depannya agama, subhan. Taruh di belakang nih. Kuat aja panai nah. Ayo ndak kalau orang miskin, ganteng, ndak terlalu. Nasabnya ayo orang biasa-biasa bapaknya. Terus apa kelebihannya? Penghafal Quran. Terima nih, bagus agamanya. Terakhir ki, karena terakhir kita taruh. Terakhir kita taruh, jangan kita taruh di awal. Nah, Abu Talha begitu kepada Musulaim. Nah, bilang Abu Talha, ain ndak bisa kak kurasa kalau itu maharnu. Malu-malu kak itu kalau lah masuk Islam kak. Nah, bilang Musulaim, jangan mi pae, ku tunggu mi sampai nu Islam. Akhirnya Abu Talha langsung mengatakan, saya terima nikahnya Ummu Sulaim dengan mahar asyhadu alla ilaha illallah. Harus masuk Islam ki. Itu ketika cinta bertanya. Tendang dang dang. Dia punya anak tapi bukannya anaknya Abu Talha, anaknya Malik, Anas bin Malik, pembantunya Nabi SAW. Anas bin Malik ini ketika ketemu dengan Nabi SAW, dipegang dadanya, didoakan sama Nabi. Waktunya disambut toh, Nabi dari Mekah ke Madinah, dinyanyikan itu. Tala'al badru alaina. Itu bukan hanya menyanyi saja. Ada yang datang bawa kambingnya, ya Rasulullah ini kambing. Ada yang datang bawa ontanya, ya Rasulullah ini onta. Ya Rasulullah ini ada tanahku di pasar. Ya Rasulullah semua mau sedekah sama Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kan orang miskin. Mereka datang dari Mekah meninggalkan semua harta dan jabatannya. Nol. Benar-benar nol sampai di Madinah. Maka orang-orang Ansar penolong datang bawa kambing, bawa ini, bawa semuanya. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Menangis dia Ummu Sulaim. Nah bilang apa misalnya kalau aku kasih ke Nabi ini dan orang-orang muhajirin ini. Tidak ada kalau nggak apa-apa aku. Nah lihat sampingnya tidak ada. Harta aku ini tidak ada sama sekali. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Langsung lihat di sampingnya. Weh, ada ini harta yang paling berharga ini. Harta yang paling berharga adalah lihat ki sampingnya harta yang paling berharga. Apa itu? Anaknya. Anas bin Malik. Nah gandengi anaknya umur 10 tahun. Nah bawa sama Nabi SAW. Ya Rasulullah semua orang datang padamu bawa kambing, bawa harta, bawa ini. Saya tidak punya harta apa-apa tapi ini hartaku yang paling berharga. Unais. Unais itu panggilannya. Jadi kalau Anas jadi Unais. Aisyah jadi Uwais. Gitu. Nama-nama sayangnya. Kita lain tong. Baharudin jadi Duding. Samsudin Cuding.
Makanya sampai Jakarta aku kasih keren-keren ke Syam. Apa kalau di Maros, Yancun dipanggil Kencong. Ada deh. Gue tanya Ki, kenapa bisa Ancon dipanggilkan? Oh ternyata bapakku nasingka Ki dulu. Syamsuddin. Ditanya Ki dari kata apa itu? Syamsun. Syamsun itu adalah apa? Samsung itu Samsung oh coach. Asyamsu, Syamsun katanya Syamsun, Syamsun katanya Syamsun apa Syamsun? Syamsun itu matahari. Oh, panggil oh cancung cancung. Nah itu tuh orang Bugis ada. Nah menesannya ke es, syah. Nah ubah jadi cah. Baru okot skill belakang Syamsun, nah karena Samsung. Cancung cancung jadi ancong mi lama-lama. Sampai ke di Jakarta ganti deh Syam aja Syam. Nah, jadi itu dipakai sampai sekarang. Syam. Sam HP. Nah bawa ki anaknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ndak ada kodong hartaku ini aja hartaku Anas, anakku Unais. Dipegang sama Nabi. Allahumma aktir malahu waladau. Didoakan sama Nabi supaya jadi orang kaya, banyakkan hartanya. Ternyata Anas bin Malik benar-benar jadi orang kaya banget. Kalau di Madinah orang 1 kali 1 tahun panen kurma, kalau dia 2 kali 1 tahun. Kaya sekali Anas bin Malik. Sampai pindah di Irak, di Baghdad itu kaya sekali. Sampai dia memiliki daripada kain-kain yang sangat halus, minyak wangi yang paling wangi di dunia, yang paling mahal, Anas bin Malik itu punya. Subhanallah. Tapi ketika Anas bin Malik punya itu semua, apa Nabi bilang Anas bin Malik? Saya tidak pernah menyentuh sesuatu ataupun kain sutra yang lebih halus dibandingkan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini jadi orang kaya sekali. Dia punya parfum yang sangat wangi. Lalu Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah mencium wangian yang lebih wangi dibanding keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keringatnya Nabi orang berebutan. Keringatnya baginda Nabi. Sampai sekarang ada diekstrak. Sampai sekarang ada yang punya koleksinya. Sampai sekarang ada yang orang mengekstrak. Dia taruh. Kalau keringatnya suami tak jangki coba-coba. Saja Ki. Makanya kan sunnah memang laki-laki sunnah itu perhiasannya yang beraroma tapi tidak berwarna. Jadi jangan pakai foundation kita ini. Abang-abang. Deng-deng. Jangan pakai concealer. Bisa sana tahu nih. Iyalah artis. Ada itu konten suami istri di TikTok. Tebak harga make up. Tak bangkaan istriku. Ku tahu semua harganya. Jadi kita ini tidak boleh yang berwarna, tapi kita adalah yang beraroma. Jadi mesti wangi itu, pakai minyak wangi segala macam. Perempuan sebaliknya berwarna, tapi tidak boleh beraroma. Tidak boleh dia wangi sekali parfumnya, tidak boleh. Tapi pakai Rexona wajib bos. Kita kita perempuan dilarang ki berbau parfum, dilarang ki. Tapi lebih dilarang ki berbau ketek. Jadi bukan hanya bau parfum yang diharamkan, bau badan juga. Saya tak mau kalau sembayang ki baru disampinta la ilaha illallah. Saya saja ki. Nabi itu wangi sekali Nabi. Kalau ngikut Nabi SAW sunnahnya Nabi. Nabi itu manusia yang paling wangi. Wangi sekali. Ada seorang miskin datang sama Nabi. Ya Rasulullah mau kawin kodon. Tapi kayaknya tidak ada yang mau datang sama undanganku. Datang sahabat. Kasih 1 botol. Kasih. Pakai ini kalau mau kau nanti pengantin. Datang semua itu orang. Nah pakai. Nah pakai pas dia resepsi. Ternyata semua orang-orang kaya di Mekah, di Madinah mampir semua. Tak bangke kenapa bisa Pak mampir semua ini? Itu semua orang nanya. Datang mampir nanya. Hanya nanya. Parfum apa nu pakai? Apa merek parfum nu? Pas selesai acara baru nanya sahabat, apa itu kemarin lu kasih kan minyak apa itu penarik sekali itu. Nah bilang sahabat, itu keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Nabi nasapuang dirinya tidak hilang-hilang baunya. Subhanallah. Itu wanginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya kita mau cari dari segi apa? Akalnya Nabi, otaknya Nabi. Seandainya semua otaknya manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti dikumpulkan, lalu dikumpulkan semua akal kita ini, lalu dibandingkan dengan akalnya Nabi SAW, hanya bagaikan sebutir pasir dengan pasir yang lainnya.
Akalnya bagi Nabi SAW, pikirannya Nabi SAW, otaknya Nabi SAW. Mau dicari apanya lagi? Sempurnanya sedekahnya Nabi. Nabi itu pernah keluar tengah malam pucat wajahnya, tidak bisa tidur. Tanya sama sahabat, ya Rasulullah, tidak bisa tidur. Ya tidak bisa tidur. Kenapa? Belum pergi makan. Dia bilang, tidak bisa tidur bukan karena belum pak makan. Tidak bisa tidur karena masih ada uang di rumahku belum kusedekahkan. Nabi tidak bisa tidur kalau masih ada uangnya. Kalau saya, kalau saya tidak bisa tidur kalau tidak ada uangku. Nabi saking sempurnanya sedekahnya. Nabi sempurna dalam hal memberi, sempurna juga dalam hal menerima. Mana itu? Dibawakan kodong sama orang miskin anggur. Dibawakan sama orang miskin anggur. Ketika dibawakan sama orang miskin anggur, sopo kodong anggurnya orang miskin. Banyak dibawakan Nabi, senang sama Nabi SAW. Mau kasih hadiah sama Nabi. Senangnya. Nabi dalam hal menerima sedekah, menerima daripada hadiah itu sangat menggembirakan yang ngasih. Langsung kita makan. Jadi kalau dikasih langsung nak pakai. Kalau dikasih makan langsung nak makan. Langsung kita makan itu anggur kan. Nah makan, masya Allah. Nah makan yang kedua. Nah habisi Nabi tak. Nah habis itu anggur yang dibawa sama orang miskin. Ih bahagian itu orang kedempulan. Nah bawa karanjen. Nah bawa, ya Allah Nabi Nabi anggurku. Itu sahabat yang ada di sampingnya Nabi heran semua. Nabi bilang, ya Rasulullah, kamu itu tidak ada yang mengalahkan engkau dalam hal memberi. Biasa baru kau nak kasih orang ku minta kau kasih mak. Kenapa itu tadi tidak ada nuka? Tidak bagi-bagi anggur kah? Barusan ini kuliah, engkau dikasih tidak nu bagi-bagi, nu makan sendiri sampai nah habis. Apa Nabi bilang Nabi tak? Waktu aku makan yang pertama kacih, ku makan yang kedua lebih kacih, ku makan yang ketiga jauh lebih asam daripada yang sebelumnya. Maka ku makan, ku habisi supaya ku jaga perasaan itu yang kasih kak. Kenapa? Kalau saya masih bisa ku kendalikan mukaku, ku kendalikan senyumku. Tapi kalau kau yang makangi, bisa-bisa nu makangi satu, mungkin engkau tidak akan marah untuk dirimu. Tapi mungkin engkau akan marah. Kenapa begini nu kasih kena bitta? Mungkin kau akan marah seperti itu. Maka ku habisi supaya kau tidak merasakan rasa asamnya tadi. Tuh Nabi menerima sedekahnya aja sempurna. Itu yang kita mau dengar pada saat acara maulid itu. Makin cinta, ya Allah, ada manusia seperti ini ya Allah. Ada manusia yang sesempurna itu. Nah, Ibunda Aisyah, kalau mau kita dengar kisah romantisnya, salah satu kisah romantis, Ibunda Aisyah baring-baring di pahanya Nabi. Ketika baring di pahanya Nabi, Nabi berdoa, ya Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu, yang akan datang, yang dia sembunyikan, yang terang-terangan. Langsung ketawa Aisyah, ya Allah bahagia aku. Nabi Muhammad SAW, wahai istriku, wahai Humairah, apakah engkau bahagia mendengar doaku? Ih bahagia sekali ya Rasulullah. Karena nasami diterima doa tak. Pasti diterima doa tak. Pasti kalau doa tak pasti diterima doa, pasti daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti saya bahagia sekali menjadi istrimu. Saya bahagia sekali didoakan seperti itu. Apa jawaban Nabi tak? Engkau satu kali kudoakan engkau bahagia seperti itu. Tahukah engkau itu adalah doaku di setiap sholatku untuk umatku. Subhanallah. Kalau Aisyah satu kali doakan untuk umatku, Nabi bilang setiap sholatku aku doakan, ya Allah, Allahumma firli ummati, Allahumma firli ummati. Ya Allah, ampuni umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Makanya tidak heran kalau Nabi itu sangat pantas untuk kita cintai secara sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala khairil anam. المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Salawat mengingat Nabi SAW. Indah. Indah itu kalau salawat kayak begitu. Ya nafsuti. Jangan makin lagi ganti-ganti. Ya nafsuti. Ya nafsuti. Ya nafsuti. Ti, 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 ti. Ada tuh orang. Nah koplo lagi salawat kah.
Indah mendengarkan kisah Nabi, berusaha rasakan ya ada kehadiran Nabi bersama kita. Dan kalau sudah cinta berusaha ki kepo. Kalau sudah kepo berusaha ki untuk mengikuti. Tak sedikit-sedikit mau apa sunnahnya? Apa yang bisa kita amalkan di sini? Salah satu sunnahnya Nabi yassiru wala tu'assiru. Permudah orang jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Kasih bahagia ya orang jangan ditakut-takuti. Ada orang baru masuk Islam sama datang sama Nabi SAW. Baru masuk Islam mau ketemu sama Nabi. Nah buka ki semua barisan sahabat langsung maju di depan Nabi. Dikira mau pergi salaman sama Nabi karena baru masuk Islam. Sampai di saf depan langsung angkat saruna langsung kencing di situ. Di masjidnya Nabi SAW. Semua sahabat marah. Ada yang mau mukul, ada yang mau ngusir. Kata Nabi, biarkan. Biarkan dia kencing. Biarkan dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, lalu kau bersihkan semuanya. Sudah dibersihkan, baru dikasih tahu. Bro, jangan kau kencing di sini. Tempat sembahyang di sini. Di luar kalau mau buang air kecil di luar. Bukan tempat kencing di sini. Kita kasih tahu orang itu. Kata Nabi, seandainya pas dia mau kencing numarahi, langsung ada bahaya sama dirinya. Bisa jadi penyakit. Atau sementara kencing ngusir ki. Kemana-mana kencing nah. Kalari. Lebih susah dibersihkan. Lihat Nabi itu memudahkan orang. Atau dia baru masuk Islam. Dia itu baru masuk Islam. Pas kencing marahi. Langsung dalam hati Nabi bilang. Ih susah orang jadi Islam. Mau kencing aja repot. Tuh. Mau buang air kecil aja susah. Tuh Nabi senang memudahkan orang. Tidak senang mempersulit orang. Kalau kita tak boleh tosnya. Saya sah tak sedih mengurus. Ya permudah orang apalagi semua yang hadir di sini permudah urusannya orang. Ya, permudah bawahan, permudah atasan juga, yang di atas permudah yang di bawah. Kenapa? Kata Nabi SAW, as-salah, as-salah, as-salah. Jaga sembayanmu, wa ma malakat aimanukum. Dan jaga yang kerja sama kau. Jaga yang kerja sama kamu. Jaga bawahanmu. Itu Umar bin Khattab. Nah ingat hadisnya Nabi. Waktu ini kita bicara Aqsa sedikit. Karena Masjid Aqsa sekarang lagi, ataupun Palestina sekarang lagi berduka. Itu waktu dikuasai sama Umar bin Khattab ada kisahnya. Umar bin Khattab semua Umar dikumpulkan sama penjagaan itu Baitul Maqdis. Semua kuncinya. Kuncinya dipegang sama orang yang ada di sana. Ya penjaga Baitul Maqdis. Nah bilang tidak mau aja kasih kini sampai ketemu Kak Umar yang kumaksud. Dipanggil suaminya namanya Umar. Ada suami datang. Apa Umar? Oh iya baru kita dikenalan nih Pak Umar. Dipanggil semua datang ke Masjid Al-Aqsa yang namanya Umar. Tapi ini pemegang kunci Baitul Maqdis tidak mau kasih. Kenapa? Bukan Umar yang ini ku maksud. Bukan Umar yang ini. Kata orang Islam kaum muslimin. Habis itu Umar tinggal satu. Nah, bilang siapa mami satu? Ada satu tapi di Madinah. Khalifah. Susah kalau itu jauh sekali. Dari Madinah ke sini jauh. Dan pokoknya tidak mau ku kasih kalau bukan dia sendiri yang jemputi. Disampaikan surat kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Kata Umar bin Khattab, baiklah kalau begitu saya jemput sendiri kunci Baitul Maqdis. Berjalan bersama dengan asistennya, pembantunya Umar bin Khattab. Naik onta ataupun naik kuda, pokoknya naik kendaraan lah. Kalau biasanya seperti itu perjalanan dua orang, satu pegang tali, satu di atas kendaraan, satu di atas onta, satu pegang talinya. Tah? Umar bin Khattab waktu naik di atas onta, nah ingat hadisnya Nabi. Perhatikan karyawanmu, perhatikan karyawanmu, perhatikan karyawanmu. Dalam perjalanan nah ingat hadisnya Nabi. Bahaya nih kalau tidak kuamalkan ini. Saya di atas onta, dia dibawa, saya sana kok dong. Harus kuamalkan ini, mau kuamalkan ini deh. Jadi Umar bilang sama asistennya, dia bilang begini, wahai khadim, wahai pembantu, tukaran ki. Sudah mak saya tadi saya 10 kilo, kau tosen 10 kilo. Gantian nih. Jangan gitu tuan, jangan biasa ya. Naik ki. Nah, kalau mau amalkan nanti supir deh, kalau supir tak gantian ki. Gantian ki. Namal kami. Umar bin Khattab namalkan, subhanallah. Ini jauh setelah Nabi wafat, jauh setelah Nabi wafat. Nabi sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masanya Umar bin Khattab kan sudah Nabi, Abu Bakar baru Umar, toh? Masanya Umar bin Khattab. Dia pegang itu talinya. Pembantunya naik di atas kendaraan. Naik di atas kendaraan. 10 kilo. Jam 10 kilo gantian lagi. Gantian begitu terus. Sampainya tiba di Baitul Maqdis di Palestina. Sampai tiba di Baitul Maqdis. Ternyata gilirannya pembantunya di atas. Dia yang tarik. Bosi-bosi tonin no. Lagi hujan, banjir. Maka Umar bin Khattab tak satu tangannya memegang tali, satu tangannya memegang sendal sambil angkat sarungnya, angkat jubahnya. Pembantunya di atas. Kebetulan waktu itu belum ada Instagram. Jadi orang tidak tahu ki muka, tidak tahu ki yang mana Umar.
Semua, tapi ada juga yang tahu yang habis dari Madinah. Orang Madinah ada yang dari di sana juga di Baitul Maqdis, orang-orang yang hijrah ke Baitul Maqdis. Semua yang kenal mukanya Umar langsung gemetar semua. Kenapa? Nah, pakai semua jas kebesarannya. Mau menyambut presiden ini, khalifah yang mau datang ini, pakaian terbaik. Mati sekali yang datang Umar, nama nangka gisaruna pegang sendal. Kemudian orang yang tidak kenal Umar pergi semua di pembantuna. Assalamualaikum Umar, Assalamualaikum Umar. Datang semua di pembantuna yang ada di atas onta. Umar yang pegang tali di depan. Orang sebahagian yang kenal Umar bin Khattab datang ke pemegang kunci. Ini yang kenal Umar bin Khattab langsung datang ke pemegang kunci mengatakan, wahai yang pemegang kunci, juru kunci, jangki salah di. Bukan Umar itu yang di atas kendaraan. Umar itu yang pegang tali sambil pegang sendal. Karena becek dia itu Umar yang itu. Pembantunya itu yang di atas onta, salah semua itu orang. Kita nanti jangki salah server di, siapa tahu salah orang ki. Karena tunggu Umar tah, ditunggu Umar. Apa Nabi bilang itu pendeta? Ya mau kau kasih tahu, Kak. Umar yang itu kutunggu. Kenapa bisa? Tertulis dalam kitabku. Pemegang kunci selanjutnya adalah seorang pemimpin yang datang dengan kendaraan, majikannya yang menggiring kendaraannya, dan pembantunya di atas kendaraan tersebut. Subhanallah. Coba itu. Gara-gara apa bisa? Seandainya tidak amalkan sunnahnya Nabi, tidak jadi dikasih kunci pada saat itu. Tapi karena dia amalkan sunnah Nabi, ternyata hikmahnya luar biasa. Sampai pada saat kejadian itu, ternyata disebabkan karena mengamalkan sunnahnya Nabi, terjadilah dikasihlah pembebasan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya di sana itu ada gereja yang ini segala macam, ada masjid. Umar bin Khattab pernah sholat di gereja itu ada di sana, di Jordan, di Palestina, daerah sana. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan mengamalkan sunnah Nabi akan menimbulkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, sudah makin cinta, amalkan sunnah Nabi. Yang kecil-kecil kamu keluar ke sini, jangan buang sampah sembarangan. Keluar dari sini ya minimal apa mengamalkan sunnah Nabi, senyum, membantu orang, doakan orang tua, sunnah Nabi semua itu. Apa doanya Nabi? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan. Jangan lupa itu berdoa kepada orang tua minimal 5 kali setiap sholat. Setiap habis sholat doakan orang tua tak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 4. Yang kelima ganti. Rabbi firli wali walidiyya. Kalau yang tadi 4 di awal wali walidayya. Kalau yang terakhir ganti wali walidiyya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa maksudnya Ustaz? Kenapa diganti? Kalau Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni bapak ibuku. Tapi kalau Rabbi firli wali walidiyya, ya Allah ampuni bapakku, bapaknya bapakku, bapaknya bapaknya bapakku, bapaknya 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 bapakku sampai yang terakhir yang muslim. Sampai di atas nak kena semua. Ya, wali walidiyya. Jadi 5 kali dibaca, 4 kali wali walidayya, yang terakhir yang kelima baru wali walidiyya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali setiap sholat. 5 kali setiap sholat. Bukan 1 kali 1 sholat. 5 kali, berarti 25 kali 1 hari. Kata ulama, barulah disebut anak itu anak yang berterima kasih pada orang tuanya. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. 3 misinya. 1, berkumpul dalam kebaikan. 2, baca Quran. Siapa yang bilang? Imam As-Suyuti. 3, membaca sirah, membaca kisah-kisah Nabi. Yang terakhir, isinya maulid. Kata Imam As-Suyuti, mesti ada makan-makan. Adakah? 4 ini makan-makan. Kenapa bisa makan-makan? Karena itu adalah sedekah. Berarti 4-4-nya isinya ini itu adalah kebaikan. Ada dalilnya semua 4-4-nya ini. Berkumpul ada dalilnya, baca Quran ada dalilnya, baca sirah ada dalilnya. Sedekah juga ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu judulnya peringatan Maulid. Tapi kita menghukumi isinya atau judulnya? Pertanyaannya. Yang kita kasih hukum, isinya atau judulnya? Isinya dong. Di Jakarta itu, waktu saya masih kuliah S1, waktu saya masih miskin, kadang-kadang kalau malam tuh, karena nggak punya duit, duitnya terbatas, beasiswanya terbatas, saya kadang-kadang kalau makan tuh makan nasi kucing. Tahu nasi kucing? Halal atau haram? Nasi kucing loh. Kenapa? Namanya doang nasi kucing. Isinya mah tempe orek.
Nasi tempe orek, subhanallah. Jadi bukan menghukumi judulnya, tapi isinya. Di dekat rumah saya di Ciputat itu ada penjual kalau malam-malam gerobak penjual anjing panas. Hot dog, hot dog, menjual hot dog. Pertanyaannya, halal atau haram? Halal atau haram? Anjing panas loh. Judulnya doang. Tergantung sosisnya nanti. Kalau dia pakai daging sapi, dia pakai daging yang halal, ini yang halal ya halal. Walaupun judulnya anjing panas. Ada di Jakarta itu lalapan. Lalapan sambal setan. Wah, halal atau haram? Setan loh yang dimakan. Setan yang dimakan. Sambalnya sambal setan. Judulnya doang. Itu mah menggambarkan pedesnya gitu. Jadi kalau mau cari judulnya peringatan Maulid itu memang tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Tapi kalau menghukum itu bukan judul yang dihukumi, melainkan isinya yang dihukumi. Kalau mau lebih ekstrim lagi contohnya, coba pilih yang mana yang halal, yang mana yang haram. Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta. Jangan lihat capnya, bos. Jangan lihat capnya. Capnya peringatan Maulid memang tidak ada masa Nabi. Capnya peringatan Maulid tidak ada masa sahabat. Capnya peringatan Maulid tidak ada masa tabiin. Tapi lihat isinya. Jangan menghukumi capnya. Coba kasih contoh. Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta. Yang mana yang haram? Meskipun capnya onta tapi isinya minyak babi ya itu yang haram. Jadi jangan lihat capnya tapi lihatlah isinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.